Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi kan Kak Tanti di sini di acara Kelakar Pak Itam di podcast Kedai Pak Itam. Hari ini Selasa 30 September 2025. Alhamdulillah ya. Sebenarnya malam ini tuh kita benar-benar pengen kelakar nih Pak. Insya Allah nanti dalam bahasa Belitung aja lah, nggak usah bahasa Indonesia. Pengen nostalgia ya. Jadi kalau judul yang kami sebar itu ke kawan-kawan yang hadir itu, kita pernah punya sebuah tempat gitu ya. Mungkin tongkrongan kalau zaman dulu. Mungkin itu juga tempat berjual beli gitu di Belitung ini ya. Di kawasan kota yang saat ini bangunan itu sudah hilang kayak gitu karena dijadikan kawasan yang sekarang mungkin saat ini kalau anak-anak sekarang itu taunya Bundaran Satang ya. Padahal dulunya nih kalau orang-orang tua yang mungkin sudah bermukim di luar daerah Belitung dulu taunya itu adalah sebuah pasar ya. Yang dalam cerita malam ini kita pengen tahu sebetulnya apa nama tempatnya karena kata orang nyebutnya pasar dalam kayak gitu ya. Mungkin ada istilah-istilah lain yang kami kebetulan menghadirkan Ibu Betty. Bu Betty ya manggilnya Bu ya. Oke, dengan Pak Ampai ya. Pak Ampai ini yang alhamdulillah insya Allah punya cerita-cerita lah tentang sejarah pasar itu, mungkin pada fase itu masih kecil mungkin atau kemudian sudah cukup dewasa untuk mengingat bahwa punya kenangan-kenangan tentang berdagang kah atau membeli kah atau cerita juga boleh dari orang tua kita kayak gitu ya. Mungkin siapa nak mulai dulu nih, Bu Betty apa Pak Ampai nih? Kisah Pak Ampai lah. Aduh nih langsung namanya orang tua. Kita kasih kesempatan Pak Ampai lah ya, karena beliau datang dulu tadi. Ya. Kan abang beliau. Ya, iya. Silakan Pak Ampai dulu cerita. Selamat malam untuk semua pendengar setia podcast Kedai Pak Itam. Alhamdulillah malam ini kami mendapat undangan khusus dari Bu Istanti yang mana bisa hadir di Kedai Pak Itam ini dalam rangka kilas balik memori masing-masing ya. Mungkin ada perbedaan nanti dengan versi lain, tetapi yang kami ungkapkan adalah memori sendiri. Kami pada saat itu karena kami merupakan pelaku daripada masyarakat pasar itu sendiri. Yang mana kita pada saat tahun 70-an ke atas itu sudah berumur 8 tahun, 10 tahun gitulah. Karena saya lahir 66. Jadi sedikit banyak 50 tahun ke belakang kita udah melekat di memori kita bagaimana utuhnya bentuk kota lama Tanjung Pandan itu seperti apa, bagaimana masyarakatnya, kemudian bangunan-bangunan yang masih ada atau perubahan-perubahan yang mendasar baik itu jalan maupun gedung-gedung. Memori kami masih terang benderang mengingat hal itu gitu. Mungkin kebetulan juga saya adalah masyarakat pasar itu sendiri yang pada waktu itu pasar jajak kata orang itu dulunya. Pasar malam ya. Pasar jajak itu pernah beberapa kali berganti tempat. Yang pertama itu di depan Toko Tinggi itu. Sejajaran pasar dalam itu. Kemudian pernah pindah ke arah Trapo di depan waktu pasar dalam direhab, pindahnya ke Trapo di depan. Iya, di tengah segitiga yang sekarang itu letak Trapo ya Bu Betty ya. Depan Beskop Garuda kalau dulu. Oh itu Beskop Garuda dulu. Iya yang nol itu bukan Garuda. Puncak itu. Itu Beskop Garuda Puncak itu. Kemudian Toko Tinggi itu masih itulah bentuknya seperti sekarang. Sekarang yang tikungan itu. Tutup dia yang sol-sol sepatu. Sol sepatu itu. Nah, itu Toko Tinggi. Itu masih asli. Kemudian Jam Gede
asli masih sejeret itu toko tinggi itu masih tidak signifikan berubah, kecuali yang paling ujung yang tinggi ya, itulah yang berubah. Kemudian di daerah Pasar Dalam itu pernah sekeliling itu jalan depan toko tinggi itu jajak semua itu, pasar jajak, gerobak sampai ke ujung. Kemudian rehab Pasar Dalam tuh yang kedua, pindah ke sekeliling Trapo ada berapa bulan, mungkin setahun, yang kemudian Trapo itu dirubuhkan jadi Tugu Pahlawan itu, yang itu berkisaran Trapo itu tahun 1975-an sampai 1980-an kurang lebih. Itu loh waktu dirubuhkan Trapo. Hah? Itu beda lagi. Beda, Nggak sampai ini Trapo situ. tuh tengah-tengah. Trapo di tengah yang segitiga Yang sekarang. segitiga sekarang Yang jalan. nggak bisa lewat itu, yang nggak bisa jalan. Ya. Ah, di situ Trapo itu. Kemudian setelah Trapo, pindahlah Pasar Dalam rehab Bahkan kedua jadi, pindahlah ke bawah. Tugu Tenggiri sekarang tuh. Ya. Ah, Dulu ada tangga tinggi itu. iya, pindah ke situ jajak Itu tuh, tangga Pasar Jajak. tinggi dulu Pasar Iya, Dalam itu. betul. Step by step tangganya di Ya. depan pos kota sekarang. Di situ juga letaknya pos polisi. Iya. Di samping jajak itu gitu. Kemudian depannya ada sumur lama itu, masih ada sekarang. Kayaknya masih ada di ibu yang sering WhatsApp, ibu yang sering WhatsApp. nongkrong. Yang sering kita duduk-duduk WhatsApp ya. Nah, disitulah sumur tua. Masih ada kayaknya di sudut di dalamnya kayaknya. Di depan kantor polisi ya? Depan pos polisi? Iya, jalan. Pos polisi kan pas gitu. Iya, pas sekarang ada tulisan apa itu? Sebelah ikan tenggiri itu, Tugu Tenggiri itu. Pertigaan. Nah, depannya ada sumur. Di pertigaan itu posko pelantas pos polisi kecil. Yang semasa itu Polresnya masih di belakang Gedung Nasional. Nah, itu memang tidak banyak berubah sih sebenarnya. 50 tahun ke depan itu hanya yang berubah itu jalan, kemudian seputaran Sriwijaya. Kalau Jalan Ayani tidak banyak Tidak berubah. sampai ke Masjid Sudirman. Dulunya kami tahu Jalan Ayani Jalan karena kami Ayani, kecil ya. di situlah juga mainnya di keluarga Bu Betty ini dengan abang-abangnya. Kemudian ke arah Gedung Nasional tidak berubahlah secara signifikannya. Ke bawah tidak berubah, hanya kecil persentasenya berubah, termasuk Jalan Endek. Itu tidak berubah lah sebenarnya. 50 tahun ke sekarang gitu maksudnya. Tidak terlalu berubah, karena Jam Gede masih seperti itu juga. Di depan Jam Gede berubah, stand plat dulunya. Sekarang iya, Tugu Majana ada Tugu Pahlawan itu, di situ lah stand plat. Kemudian ke arah Tanjung Pendam tidak berubah sama sekali. Cuman yang menjadi pertanyaan kami, dulu titik nol zaman Belanda itu di samping, di depan Sahrial itu SD 38 tuh ada titik nol. Oh, itu ada titik nol. Iya, mungkin peninggalan Belanda, seingat saya masih SD. Ada sumur tua, ada lonceng tembaga yang kebakaran di situ ada. Ada sumur untuk SD 38 depan Sahrial, Iya. warung makan. SD Tebel 2 dulu. Tebel 2. Iya, sekarang 38 Iya. 39. Di situ ada titik nol, mungkin itu peninggalan Belanda. Iya. Mungkin kita alihkan ke Bu Betty nih. Ya. Menurut Bu Betty, dia penghuni Jalan Ayani, Penghuni tengah-tengah. penghuni daerah situ. Tengah Kira-kira apa yang mau disampaikan ke Bu Betty terhadap kenangan manis? Mungkin misal Muti Jaja ndak mayar gitu ya. Silakan Bu. Kenangan, alhamdulillah Bu ya, Pak ya, itu Bang ya, kita banyak kenangan. Jadi dulu yang paling Berkesan itu biasanya setiap malam aku biasa disuruh dari almarhum Nyai, nenek, jaga pintu Bet katanya. Itu jaga pintu itu karena biasanya orang rajin parkir di depan Itu. rumah Nyai. Rumahnya itu di depan betul puncak. Sebelah Sekarang toko Belantu sampingnya. Iya.
Nah, yang ada ada pengkolan dikit. Kafe Nah, sekarang. kafe sebelahnya. kafe Kopi ya. Aku punya saudara. Kalau Diki, Nah, cuma Diki. Diki. Toko pokoknya belakang. pokoknya fokusnya di kafe. Iya. Di kafe. Nah, jadi itu sebelah itu pengkol itu, jadi rumah tuh bersebelahan dengan rumah kutilang, Ya. toko kutilang. Jadi ada pagar. Jadi itu setiap jam 8, jam 7 lah disuruh jaga pintu kami. Jaga pintu, tolong. Kadang-kadang orang tuh bukan apa, kalau masuk parkir tuh rajin ya jorok, kencing lah, apalah. Nah gitu. Nah, jadi dulu kalau lah bunyi musik ya Bang ya. Iya. Oh, udah mulai film. Musiknya dari Garuda. Kenapa? Tahun berapa? Tahun 70-an, 78 itu Iya. masih Ada di depan Mika ada Bioskop. komik berarti. apa? Ada di depan rumah Mika ada tempat komik ya. Iya, buku Bang ini sekarang Bang Nyaja yang jaga dulu. Bang Nyaja itu dia ketekok sekarang rumahnya. Nah, Ada terus perseroan komik. iya, ada toko itu ada toko almarhum kakek, toko Bata. Terus sebelahnya tuh yang paling terkenal dulu ya Bang, ingat ke bakso Mas Gendut. Bakso Mas Gendut. Nah, depan kami betul bakso Mas Gendut itu. Kemudian Dia dempetan di puncak itulah, dulu puncak itu. Nah, jadi masuk dikit. masuk Sotong dikit. Pangkong. Nah, Sotong Pangkong. Itu. Nah, depannya itu teh apa Bang? Itu ya. Iya, ke dalam. Enggak, masuk dikit. Ruko kecil-kecil gitu ya. Ya, masuk deket. Itu dekat Bang Tapip, Sotong Pangkong tuh. Iya, Dekat betul. rumah kakek Bang Tapip. Ini Bang Tafib kita tunggu Iya. kehadirannya pengen cerita lagi. Jadi kalau kios dulu kios bensin kan tengah-tengah ya Bang. Iya, Nah, di titik jadi- nol itu ke Titik belakang nol- lagi. Titik nol itu pom bensin. Yang main engkol begini. Nah, iya. Ada dua. Dua. Iya. Nah, itu dulu Tahun gitu. 75 sampai 77 Jadi masih lewat ada. dikit, jadi itu tuh lewat dikit, kita muter dikit baru jalan Sriwijaya sekarang. Jalan Sriwijaya sekarang. Tempat parkir kan. Iya. Ya. Ada sederet Naik toko. sedikit tempat orang bapaknya bapak apa kakeknya Bang Iskep Iya. itu langganan kami makan pempek Mangci. Nah, jadi satu-satunya pempek Palembang dulu Mangci itulah. Di tempat Bang Iskep itu kakek Iya. sebelah toko Ramai. Iya, iya, iya. Nah, jadi Sama sedikit. ya, kenangan itu kalau udah maghrib lah mulai ngontrol pasar jualan jualan yang di gerobak-gerobak itu yang terkenal itu dulu goreng tenggeng ya Bang ya, goreng tenggeng Pak Sapri, Pak Sapri, ingat itu orang kampung cabai kami. garam orang tetangga. Nah, Tadi awal bikin bukan cabai garam tadi. iya cabai garam itu. Tadi ada pesan-pesan yang disebut sponsor bukan lah ya. Ada pesan dari seorang teman, tolong bahas guring tenggeng cabai garam. Iya, Ternyata alhamdulillah. belum menit keberapa udah langsung bahas itu. Jadi itu dulu Dulu lain, goreng tenggeng itu lain. Ini tidak pakai rebus, dia langsung goreng. langsung goreng, langsung ya, goreng. langsung goreng. Kemudian ujungnya dipotong-potong buat keripik. Ujung yang digoreng Iya. itu, ujung-ujungnya Di tengah-tengah aja Ah, yang diambil. iya. Yang kecil-kecil itu untuk keripik Keripik itu. langsung digoreng Kadang-kadang juga. kita makan di situ lah. gratis Ngambil tuh. gratis itu, enggak bayar. Iya, gratis. Almarhum Pak Sapri itu dulu. Ya. Ingat lah. Kira-kira berapa rupiah waktu itu? berapa Kalau goreng tenggeng itu Rp5 tuh biji. banyak dapat tuh, Bang. Rp5 dapatnya 10 10 potong. pot pakai kan dipakai kertas kan dulu Iya. bungkus kertas. Nah, kertas jadi bekas dulu. dia tuh dari perasaan aku sih setahu aku udah beli gitu, beri duit Rp5 dapat sebungkus. Nah, gitu. Korketnya enak. Kroket. juga. Ada roti goreng yang asli, roti goreng Cik Rohima namanya itu. Iya. 4 ini jarinya. Jadi 4 lubangnya. Oh, Jadi 4 lubang. Itu roti goreng Cik Rohima namanya. gitu ya, roti kayak Roti iya, jadi bulat gini nyocok 4 jari nih lah. Aku jadi ngerti gimana. 4 dia keluar. angkat gitu. Nah, itu Waktu nama pembuatannya juga kayak gitu. di situ lah buatnya di situ Buatnya mereka, di situ, situlah. Maksum nama anaknya dulu kan ya yang jual itu. Kemudian ada es kacang. Es kacang, babah. Ada sekarang. Babah. Dulu pakai gerobak, Iya, es kacang es itu kan. kacang hijau. Iya, Kayak gerobak gitu. Babah apa aja nama Bang? babah gendut. Babah gendut juga manggilnya. Memang Tapi gendut itu masih manggil. di seputaran sini ya. Iya, Yang depan. di seputaran di belakang atau posisi itu Bandara Tatam itu Itulah. Itulah, itu yang jualannya di situ Depan toko ya. tinggi tadi. Itu kan tempat gerobak-gerobak kan. Ya. Sepanjang itu. Macam ada Sekarang jalan. pecel lele itu. Ya, ya. Mie jalan kan. Iya, iya. Juga apa tuh kalau orang jualan gelap?
Ya enggak tahu ya lampunya PLN kalau kurang. Tidak, orang tuh rajin makan, kalau makan tidak rajin terang-terang. Oh. Nah, itu enggak tahu aku Bang ya, Bang. Oke bang. Kira-kira Nah, yang jelas pada saat itu Lampu kan memang penerangan itu kurang. belum PLN yang mengelolanya, masih PT Timah kalau di awal-awal itu. Jadi terbatas. Iya, terbatas terangnya kota itu. Aku gini, aku ke Bandung. lampu pom. Lampu pom. Aku ke Bandung situ. Pas makan terang. Di sini pas aku makan sini gelap. Di situ aku makan untuk tambahan kuliah 90 awal lah. Iya, iya. Karena masih lampu pom, tidak bisa terang. Lampu pom. Main pompa itu. Nah, kira-kira ada cerita yang ada toko buku segala itu? Toko buku Ada. usaha. Usaha. Ya. Toko buku Eh, usaha. toko buku usaha itu di mana Bang? Toko usaha tuh? Posisinya. Posisinya toko usaha dekat Mutiara ya enggak? Iya. Ya. Iya, sebelah Mutiara. Deretan toko Mutiara, toko tinggi tadi. Toko tinggi Nah, itu. tapi di atas pula di deretan tadi yang puncak tadi ada toko buku juga, toko buku kayak apa? Kayak Aji apa namanya tuh? Iya, Pak Haji itu. Nah, itu Pak Haji. kakeknya Bang Tapip. Kalau tidak salah. Nah, lewat dari toko itulah ada jalan kecil, Amuna Sotong Pangkung. Iya, ke belakang. Tembus pula ke belakang sana. Jadi puncak itu dikelilingi jalan. Jalan setapak. Nah, jalan setapak. Jadi tembus ke puncak, tembus ke Sriwijaya itu. Nah, Iya. disitulah biasa orang mabuk ya Bang ya. Nah, ingat lah. Iya, bisa beli minuman 1 sloki zaman itu. Nah, Di situlah Iya, tempat iya, iya, jual. iya, iya. Sembangkong, kemudian toko Indra. Terus lebih kecenderungan orang nyebutnya pasar dalam itu toko baju atau cita. Oh, Nah, memang. sebelah mana posisi itu? Itu seluruh, Bu. Jadi dikelilingi itu baju pokoknya ya yang Mahak ngomong dulu kan Dulu. ada pasar-pasar lain. Iya, selain betul. itu. Kecuali kalau memang yang agak-agak ekonomi ke atas sedikit, ya nama tadi Toko Kutilang ya Bang ya. Terus yang depan puncak Sanjaya. itu ada pula toko apa ya? Sanjaya. Nah, apa? Toko Mumbai. Nah, toko Orang Mumbai, nyebut. Pakistan Nah, itu. Pakistan. Jadi itu Mahak ngomong dulu yang orang-orang Mas. berduit lah beli situ. Tapi kalau untuk pasar dalam ya Seputaran kita itulah. seputaran itulah. Bangunan itu kan. Ya. Iya. Dua los dia tuh kalau ada Dua los. dua los. Iya. Kiri kanan. Itu kayaknya kurang lebih 70 kios pasar dalam itu. 70 kios iya. Iya, banyak. 2 gang deh. Di dalam pasar dalam itu Yang panjangnya 2 gang, yang Ada. pendeknya. ada toko emas di ujung Iya. itu. Ada 70 gang, 70 kios Kios. kurang lebih. Banyak. Ada yang ngadap ke pos kota sekarang, ada yang ngadap ke toko tinggi. Iya, 2 jalan tengah-tengah itu, ada. di tengah-tengah juga banyak gitu. Jadi banyak Tapi dapatnya. potong sih pas toko Tapi pasar dalam itu potong. sisa ada halaman. Nah, iya. halaman sedikit. Tapi 3/4. Parkir biasanya. 3/4 nya pas dalam, 1/4-nya halaman yang Baru iya baru pos polisi, kan? ya 3/4-nya pasar dalam. 3/4-nya. punya foto, Bu ya. Enggak ada. Itulah lupa Tadi bener kita aku. coba nyari gitu ya. Hmm. Atau nyari Aku kangen juga sih kota itu karena rajin-rajin, terutama pas lebaran kan. Iya. Orang kalau lebaran sana banyak orang darat ya. Ya, parkirnya depan makam itulah. Jadi parkir di situlah semua mobil-mobil tuh, mobil darat tuh kan. Iya. Nah, yang dituju kalau sepatu toko sebelah tuh toko apa namanya Bali nama dulu. Iya. Toko Bali ya. Itu sepatu-sepatu kulit. Nah, kalau sebelah kiri kami toko baju Kutilang tadi. Kutilang itu cukup pakaiannya Kemudian memang bagus. Toko jam tangan ada toko ABC itu. ABC ya. Banyak jam tangan. Dia Ke arah, belakang ke arah Sriwijaya. Sriwijaya ke arah Gunung Tajam. di Gunung Tajam dia. Beskop Gunung Tajam. Toko ABC, Ke dia ke sepatu. Sriwijaya. Iya. kalau sekarang posisi itu masih Toko ABC itu sekarang dulu tempat yang kita nongkrong apa itu toko yang kopi ya. Nah, itu bukan yang Nggak, aku udah ke bisa atas, naik Bu. tinggi itu. WhatsApp. Bukan, bukan WhatsApp loh. Yang Oh, kemarin. Kozai. Nah, di Kozai itu dulu pindahnya ke situ, toko ABC itu. Tetap ABC pindahnya ke Ya. Awalnya itu Bu di samping Sriwijaya pernah toko ABC Iya. itu. Pernah Dia juga. paling gede lah, Paling gede. berapa los gitu. Jam tangan apa segala macam. Di sampingnya samping ABC itu beskop ke dalamnya. Disitulah ada mie Belitung yang Di Jande. terkenal. Nah, dengan es cendolnya yang gelasnya gede. Gunung Tajam. Tadi Beskop Gunung Tajam Jalan Sriwijaya itu. naik ke atas. Ini rebus kan? Mie rebus, Iya. mie Jande namanya. Sebelah kiri. Tanya Pak, Gunung Tajam. Iya sebelah kiri ya. Dari bawah sebelah kiri. ada 2 ekor sih depan situ. Iya ada. Nih.
Itu baru. Itu agak baru. Yang lama tuh nenek itulah. Nenek itulah nih jangan. Bu, ada tidak cerita dari orang-orang tua dulu? Tadi kan dengan nyanyi katanya ya. Sebelum pasar dalam itu tuh pernah ada mereka cerita dulu tuh gitu misalnya? Jadi, Pernah ada cerita? Pasar dalam itu yang dari dulu. Apakah Dari dulu, kalau apakah setahu dari aku dulu? cuman taunya ya itu dari dulu itulah pasar dalam Oke. itulah. Cuman pernah direhab sekitar tahun 75-an. Berarti dari dulu tuh tahun 50-an itu sudah ada? Itu pasar dalam, sebelumnya ada pasar sayur sebelahnya. Cuman kami belum seberapa ingat. Tahu, ya. Ya. Itulah di depan Jam Gede ke pasar dalam itu dulunya awalnya itu pasar sayur. Maka di iya, ada bangunan kecil-kecil. Kemudian pasar dalam. Kemudian pernah direhab sehingga yang jadi 70 kios tadi yang ada tangga tinggi-tinggi. Itu iya sudah 70 ke atas. Kemudian setelah digerabaikan jadi Taman Tugu Nanas sebelum Tugu Satam ini. Baru Tugu Nanas itu yang nanasnya dipindah ke Simpang Badau itu dari pusat kota Tanjung Pandan itulah ada nanas-nanas itu pindah ke Simpang Badau yang ke nah itu nanas masih itulah barangnya. Jadi kemudian zaman tahun 2000-an barulah Tugu Satam zaman Pak Darman saya kalau tidak salah ya. Kan ada tugu juga yang di depan. Ada nanas tuh lah nanas-nanas dengan tugu ikan tuh. Tugu ikannya Ya. Tugu ikan. Yang dulu tugu ikan itu besar, Pak. tugu yang pahlawan Tenggiri ya. pindah ke Aizeru ya. Berarti tugu pejuang Iya, kemerdekaan. ya yang pejuang. Dulu kan ada yang bawa parang tuh. Iya, itu dekat Trapo. Beda. Awalnya, iya. Yang Trapo itu digantilah dengan Tugu Perjuangan. Yang ada orang kepala gede itu. Nah, makin tombak bambu runcing. Itu letaknya di pertigaan sekarang di depan Tugu Satam itu yang enggak bisa orang lewat tuh netral tuh, yang segitiga netral tuh. Situlah digantinya Trapo dengan Tugu Perjuangan naik seru gitu. Pokoknya sekarang pindah kemana? Nggak Berapa ada. nggak ada lagi. Oh, udah ada lagi. Pom bensin nggak ada Nggak ada lagi. lagi. Pom bensin udah ada lagi. Padahal pom bensin di bawah tanah juga ya. Iya, Iya, sampai ke bawah. Ada sumur juga di situ. ada sumur. Sumur. Lain bukan mobil sekarang, itu kan pakai angkot. Iya, itu. Ya, Pakai botol gini lah 5 liter nih sih kok nih, 2 tabung. Ini turun, ini naik. Nah, gitu. Turun naik. Iya. Mengkol gini. sayang itu nggak ada ke foto Antik gitu. atau Ada zaman dulu kan mana ada. Kayaknya ada dokumen Tapi gitu. siapa yang nyimpennya? Ada. Itu sebelum tahun 90 kan, habis itu enggak ada. 80-an. 80-an. Kalau Terakhir lah 80-an. 80-an ke bawah itu, 80 ke atas sudah ada lagi. Iya kan? Karena 80. Iya, 80-an lah. Aku lah SMP. Kan berarti saya inovasi kan? Zaman Lama Iya. sekali. Studio One. Dewan. Pusrit dia. Iya, Street. Iya, pernah tempat makan. Food Street ada. Ada di itu apa di gedung di bioskopnya tuh dirobah. Iya. Jadi tempat tahun berapa ya itu ya? 90-an lah, Bang. 90-an. Karena itu Karena anak aku sempat ulang tahun di situ. area makanya kalau apa tadi kafe senang sekarang itu dulu namanya apa? Ya, kafe senang lah di depannya. Kafe Cuma Senang, ada 2 tingkat bangunan. Betul. Iya. Artinya Yang di Terminal. terminal Iya, kan di terminal situ. depannya. Nah, Depan Jam kemarin Gede waktu itu. di radio tuh Terminal ada RSB. mobil ke Beltim Iya, ke Manggar. di situ. Iya, ada radio Suara Korpri. Belitung. Bukan radio Korpri. Sebelum Radio Korpri. Suara Belitung. Ya, Baru mungkin pindah ke sebelum. RPDKB. jauh Iya. sebelumnya. ya, jauh. Dulu sebelumnya, tapi kan itu memang terminal tadi. Iya, terminal. Pusat orang nak ke Manggar. Iya, ke Manggar kemana? Ya. Ke Manggar. Tapi ada pagar zaman itu ya. Belum. Udah ada Baru pagar-pagar. Kantor pusat juga Pagar kecil. kecil, Pak. Pagarnya rendah, masih dapat orang nyebrang. Karena tingginya sepinggang lebih lah. Iya. Bisa nyebrang itu. Keliling itu. Sekeliling Jam Gede itu. Area kekuasaan PT Timah. Jalan kecil loh kan. Iya, jalan Berarti kecil. kalau pasarnya di situ, pasar ikan sayur, Sana. dari ikan penting Pindah. kan? Dah lah tetap masih lah di Pasar tempat sekarang lah. ikan Udah lah Di sana pindah. ya. Cuman masih Sudah. tinggi waktu itu. di Jalan Kim depan sebelah Cai Buah itu. Ya. Masih itulah terakhirnya laut. Pasar apa? Pasar Pasar ikan, ikan. batasnya Dulu laut. kan tinggi dia. Tinggi ya. Ya, itu pun yang kedua sudah. Yang tinggi tuh, Bang. Iya.
Oh, Pertama tinggi juga, tapi ndak tahu aku, ndak zaman kami. Itu tahun 70-an sekian pasar ikan tinggi sampai tahun 80-an. itu dapat mancing gitu di pinggir Iya. itu kan. Itu Ingat masih ikut ayah. Tahu soal langsung kan? Iya. laut Dia semua di ada bawah. pagar itu, di pagar tuh di situlah kita mancing-mancingnya. Ikan Makanya puput. Amau jarang banjir itu pada zaman itu. Oh, iya. Karena cepat mengurai. Kemudian di atas juga belum banyak rumah, belum banyak gudang-gudang kayak sekarang. Resapannya masih luas, sehingga tidak pernah terjadi banjir terlalu Ataupun lama. sekali-sekali. Nah, ada sekali-sekali cuman. Kalau sekarang itu sudah pasar ikan yang ke berapa kalinya? Yang pasar sayur baru yang sekarang gitu. Setelah yang apa namanya yang Pindah 2 tingkat, sebelum. iya sebelum itu. Kalau Jadi pasar sayur batas kan dulu lautnya depanan itulah depan jalan, Acai. jalan pantai itulah batasnya laut. Setelah itu laut. Tahun berapa itu mulai dia? Tahun 70-an sekian sampai tahun 80-an. 80-an ke atas. Ya. Itu ada warung Pak Suud namanya. Di sebelah pasar ikan. Yang pada waktu itu orang jual ikan masih pakai bungkus daun simpor, Daun simpor. diikat dengan tali purun namanya. Kalau ikan kerisi dicucuk dengan tali banar namanya. Nah, Yang gini kita iya, ya. namiko gitu. Ikat juga. Iya, sikat. Ketam juga diikat dengan tali banar. Iya. Setelah orang PT Timah bubar, tidak ada lagi belanja, lewat jam 2, ketamnya dibuang ke belakang. Tidak ada yang kurus, kurang bagus kan Kering. sore. Hmm. Jadi tiap hari buang ketam. Karena tidak ada penampung pada waktu itu. Nah, itu. Tapi kan pasar waktu itu pasar sayur beda sama lain sama Beda jauh. Pasar sayur, Depan Acai. depan Aceh masuk dalam. Aceh, toko Aceh sekarang. Acai buah. Aceh buah. Yang kiri ya, dia pasar. Kanan, kanan. Masuk jalan Kinting tuh. Masuk dalam Kinting Ujungnya sebelah kan toko kanan. Aceh. Toko sayur sebelah kiri. Sekarang Iya. toko kopi. Ah, Karena Pupuk. lah dipagar, diambil Iya, alih. diambil alih yang Orang punya. punya. Jadi dulu sepanjang Pernah itu dua pinjam lorong itu pakai oh, untuk masak sembako. sayur. sembako dengan sayur-sayuran di situ. Nah, yang sekarang pasar ikan itu yang diklaim oleh katanya Pelindo yang punya itu laut. Tempat ngedoknya perahu finish. Ya, kami saksi sejarah. Si buriknya yang di Bukan Pelabuhan yang di ikan. pasar sayur sekarang. Pasar sayur kan? sayur itu. Pasar ayam itu. Iya. Disitulah tempat perahu finish ngedok. Nah, itu laut semua. Entah gimana ceritanya, bisa ada yang mengklaim sudah sertifikat katanya. Kok laut bisa di sertifikat? Ya kan gitu. Nah, itu yang bikin kami Forum saksi pasar. sejarah itu bingung gitu. Kok laut bisa di sertifikat? Nah, itu cerita. Itu tahun 90 sekian. sertifikat laut. Enggak, penimbunan itu yang nimbun Pemda ceritanya itu. Itu udah tahun 2000-an. Baru nyuruh sertifikat. Iya, penimbunan itu tahun 2000-an. Kemudian pindah ke pasar ikan sekarang itu 2004. Nah, sebelum itu laut itu. Sebelum ditimbun dari kapal lisap Tirta Manggala loh. Kapal yang khusus ngisap pasir. Dari situ. Ya, tapi tidak ngambil timah ya. Cuman tidak ngalihkan pasir dari alur sungai Cerucuk itu ke dalam yang lah dipasang cerucuk-cerucuk. Timbullah tanah yang sekarang bisa dibuat pasar sayur, pasar ikan, musola, dan lain-lain itu. Tanah timbun semua itu. Sepanjang Seburik itu. Nah, itu timbun semua itu. Sehingga sungai Seburik menjadi ngerucut kan di ujungnya. Jauh baru nyebar di ujung. Di sepanjang jalan Seburik, di atas sungai Seburik itu ada pasar babi dulunya. Nah, Sendiri dia. Di atas Ya, sendiri dia, sendiri khususnya. dia. Nah, Pak itu. Ampai tahun berapa benar-benar menjadi Pedagang. kecimpung? Pedagang. Tamat sekolah, saya masih sekolah juga tahun yang aktifnya 90. Tahun 90 Iya, 92 sekian sampai sekarang. dijadiin ketua. Oh, itu udah tahun 2004 zaman Pak Ishak Zainuddin.
kami dilantik forum oleh Pak almarhum Syekh Jainuddin, forum pasar ikan Pasar ikan. peduli. 90-an udah tahu seluk-beluk pasar itu. Sudah, sebelum itu pun kita sudah tahu karena kami sekolah di Kiangsin, SD Kiangsin. Jadi identik dengan pasar gitu. Kalau keluar main ke pasar. Tahun 86 juga kapal feri masih tiket 6.000, 4.000, 6.000. Mainnya Pelabuhan pasar, ke pelabuhan gitu. Yang situ gimana? Kiangsin Jalan Dewi Sartika itu. STM, STM, Biro, Kampung Biro. Oh, STM. STM. Iya. Ada lagi sekarang. Tidak ada. Itu dulu Kiangsin namanya. Kiangsin. Kalau ST sekolah teknik itu di samping Tepekong itu, situlah jalan dulu. Yang di pagar Tepekong itu di situ ada bangunan sekolah teknik sebelum pindah ke SMP 7 Pilang. Ke 7 kalau salah. Di situ STM-nya jalan itu. Dewi Sartika. Ya. Itu bangunan historis semua itu, bangunan penuh kenangan. Itu kami ada kenangan-kenangan di pasar dalam. Oh, kalau kami pasar dalam setiap hari ya karena dekat ya. Pertama dekat. Sudah itu kalau balik sekolah biasanya Aduh. balik sekolah karena kita kan di SDOP Tebel, jalan kaki kan. Ah, Itu habis lah bajunya tuh. Kami pegang-pegang. Iya, enggak ya lihat cecak lihat gitu kan. Pokoknya mau dulu anak-anak timah kan berjalan, rombongan anak timah kan yang jalan Ayani itu masih banyak lah kawan-kawan tuh. Itu kalau ngambil motong kan biar dingin. Iya. Dingin kan jadi lewat pasar itu. Nah, jadi naik Teras tangga, ya? Naik teras ya? naik Tangga. teras tangganya, terus lewat lah. Pokoknya iya, dulu SDOP Tebel 2. Tebel 2. Nah, sebelah sana UP Tebel 1. Jadi lewat situ lah kami. Kadang-kadang ya mau bulan puasa ke Pakistan lewat itu kan apa kafe senang sekarang kan. Baru kami nyebrang pula. Itulah gawe kami itu dulu. Sampai sekolah karena dekat kan. Cuman masih asri lah pada waktu Asli ya, itu. enak. Maksudnya asli itu ada pohon atau gimana? Ya pertama itu, karena di sekitaran kantor pusat itu masih ada Batang pohon. gede-gede Batang masih. gede. Ya, Jadi duduk di bawah itu. duduk. Jadi memang mindset pembangunan kota itu memang harus kita tidak bisa menumpuk gedung-gedung, harus dipikirkan di mana taman yang bisa menyejukkan kota kan. Nah, seperti gedung-gedung kan gampang aja bangun. Kalau masih ada lahan pemerintah, mudah-mudahan ke depan tidak dijadikan dalam bentuk gedung, tetapi dijadikan Taman. taman. Nah, Taman ke kota. depannya, kalaupun itu masih ada lahan Tadi pemerintah. sebetulnya kalau ada Bang Tapi pengen tahu, pernah tahu nggak waktu kios kakeknya ya, siapa itu kan berarti dia malah dia yang punya kios itu berdagang. Bang Tapip itu SMA ya, SMA lah keluar malah. ya. Dia di luar. Oh iya, enggak. Maksudnya pada saat pas di pasar dalam. Kayak Ajiat pula lah itu. Enggak, Bang Tapip enggak pernah di pasar dalam. Oh, oke. Dia di belakang bioskop Garudata di puncak sekarang. Jadi dia punya toko sendiri. Punya toko sendiri, bukan yang di kawasan. Bukan, Pasar kakek Aji apa lah itu lupa kecil-kecil orangnya. Jadi dulu rajin beli penggaris panjang, satu-satu di situlah yang ada. Dulu kan pakai penggaris kayu kan gitu. Nah, di toko itulah yang ada. Toko usaha itu di dalam pasar Di dalam ikan pasar ada. ikan. Pasar bukan pasar ikan, pasar dalam. Ada jual penggaris itu. Itu sebenarnya baru nih. Oke lah. Ya. Iya. Baik, tadinya sebetulnya kita kepengen dengar cerita Bang Tapip. dari yang lain lah ya selain Iya. yang sumber, karena kita ngundang Pak Ampa itu kebetulan beliau dari dulu sampai sekarang tuh orang pasar gitu ya. Jadi seluk-beluk pasar tuh pasti tahu perkembangannya. Kenapa misalnya harus pindah dan sekarang gitu Pak Ampa ini ceritanya lebih ke sekarang gitu ya. Iya. Mungkin nggak pasar itu kita pindahkan? Mungkin saja. Kenapa tidak? Salah satunya pasar itu sehebat apapun pemerintah menatanya tidak akan bisa tertata dengan baik karena sudah over capacity. Yang sekarang. Yang sekarang nih jumlah pedagang melebihi luas pasar.
sampai di yang ada. Kita punya pemikiran kalau pemerintah bisa bekerja sama atau pinjam pakai atau tukar guling atau apapun namanya, yang 12,4 hektar di depan PM itu, di terminal itu sampai ke belakang pariwisata, terus ke Pak muter. Hendro itu, terus ke sembusnya ke sebelah Alihram itu. Nah, itulah yang bagian dari 12,4 hektar itu. Kalau pemerintah bisa memfungsikan itu sebagai kawasan pasar ke depan, itu sangat brilian. Pemimpin yang bisa mengalihkan pasar itu dipecah menjadi pasar yang modern. Ke arah sana lah, di mana jalan masuk dari arah pasar ini, kemudian keluarnya bisa ke samping Alihram. Masjid Alihram itu ada jalan, ada mes itu di sana di Guest banyak house. ya guest house. Nah, itu salah satu yang bisa mengurai kemacetan pasar yang ada sekarang. Macet dalam arti tanda kutipnya, Penjual. dan pedagang itu terlalu padat karena jumlah pedagang terlalu banyak. Ya, luas pasarnya tidak memadai. Ya, Berarti kan sebenarnya tahun 70-an tadi sudah ada pemindahan ya dari pasar dalam ke area lain dan menjadikan kawasan itu sekarang tertata baik. Iya. Kami itu kan. Iya, itu kan dipindahkan ke pasar apa Bu Betty? Mas, yang pasar bawah itu yang Ate itu, pasar Ate itu. Nah, itu kan pindahan dari pasar dalam itu kan. Baju tadi. Jalan pantai itu. Ya. Berarti Pantai kan 1 dan Pantai 2 itu arah. kita nggak tahu lah ya Depan kalau Martani. misalnya, Nah, pernah nggak misalnya tidak terima gitu dipindahkan. Nah sekarang kan tinggal gimana tata kelola memindahkan pasar yang sayur tadi ke situ gitu di depan PM kan berarti usulannya. iya, tapi itu kan Bukan masih menjadi berat itunya apa? masih milik PT Penjenjangannya. Timah. Oh. Maksudnya, Pengalihan. Kalkulasi tadi itu. iya, semualah itu. Kalau kita lihat sekarang kan menjadi daerah yang kumuh karena tidak terpakai dan tidak diurus oleh PT Timah itu sendiri, ya kan? Nah, jadi semacam suatu yang lain gitu dipandang baik pun oleh tamu yang datang maupun kita sendiri sebagai masyarakat Tanjung Pandan ini. Nah, terlantar jadi kan. Nah, alangkah baiknya kalau pemerintah daerah punya pemikiran ke arah sana, entah dibeli, entah apa, PJUB punya kan, PT Timah. Sedangkan aset-aset yang lain kan banyak yang dijual, seperti rumah segala macam kan ya. Ya kenapa itu tidak gitu. Nah, itu cukup luas. Kalau tidak salah 12,4 hektar itu. Sampai ke ujung Kamla, ujung arah ke sana. Gudang ikan. Iya, gudang ikan Nyongtet itu. Itu bisa. Sebetulnya Pak ya, pengennya tadi ini berupa cerita kenangan manis gitu ya tentang Bu Betty, bahwa ada kenangan manis ini mau nggak mau akhirnya hilang atau hanya jadi kenangan lah, ya kan, terhadap bangunan, terhadap yang namanya ekonomi masyarakat. Pasar tuh harus pindah gitu, dan akhirnya yang pasar dalam kan. Dulu kenapa pasar dalam itu pindah? Yang pertama itu memang tanah pemerintah. Jadi mudah-mudah saja. Artinya kayaknya itu aset Pemda lah. Iya, oke. Pada saat itu kan gampang-gampang saja. Ya kalau sekarang mau dipindah gimana? Itu kan banyak milik pribadi kan. Yang di mana? Yang di pasar sekarang? Sebagian. Oh, Sebagian ada yang itu kontrak gitu kan ya. Tapi kebanyakan kayak di Jalan Endek itu kan itu punya pribadi semua. Sepanjang Jalan Endek. ya. Ya. Iya, Kalau Endek kan nggak mungkin, atau ke Kimting ke sana lah gitu mungkin. kan laut sudah kawasan pasar ikan. Berarti sebetulnya itu juga milik pemerintah kan? Atau gimana kalau laut tadi? Emang pasar dalam dulu itu pasar kain itu kan pindah ke Kawasan Depan Martani. Ya, depan Martani. sebenarnya kan bukan dipindahin itu memang ditutup. Tata kelola gitu kan? Iya. Orangnya pindah ke Martani kan karena dipindah pemerintah kan. Enggak, bukan. Memang orangnya pindah ke situ karena itu pasar ditutup kan. Ya. Mm-mm.
Nah sekarang mungkin nggak pasar itu ditutup, Yang mana? yang Gang Kinting ke sana gitu. Yang lurusannya. Iya, yang lurusannya. Itu kan sudah tata Sayur. kelola pemerintah juga kan, pasar sayur itu. Itu bukan ditutup sih, tapi ditata Ditata yang kan? presentatif. Betul, betul. Kalau dulunya terkesannya kumuh dan segala macam, bisa di semi modern dan modern. Tapi itu pun tidak akan tertampung. Makanya kita mau antara yang Pelindo ke arah sana itu bisa menjadi kawasan pasar, tembuslah ke yang di belakang pariwisata, jajaran itu semua. Pelindo, Jauh tapi gede. Jauh. ya makanya kalau pemerintah mau kan kenapa enggak akses jalannya kan? Bisa masuk, mungkin Pelindo pindah keluar dari kota karena sudah tidak cocok lagi mobil yang kapasitas besar lewat kota kan. Iya. Sedangkan kita masih pakai jaringan listrik yang di atas bukan di bawah kan. Oh, iya. Nah itu kan menjadi kendala. Kemudian angkutan pelabuhan yang berdebu segala macam kan Dan sudah tidak layak lagi lewat kota gitu. Angkutan-angkutan barang dan jasa itu. mobil-mobil. Kualitas jalan. Kualitas jalan, ya mungkin itu. Kenapa tidak kan? Ya mungkin kan dari cerita-cerita seperti ini, meskipun Itu tidak kan- sangat manis gitu kan, mau tidak mau kita harus Iya, kalau dengan pasar itu pengelolaan kan yang baik kan, seperti itu. jalannya masih bisa. Dari pasar yang sekarang, kalau itu dibangun kawasan pasar modernnya di arah depan Kodim, depan PM itu, jalan berok itu kan gede yang di belakang, yang ada gudang, apa Bu? Gudang lama itu. Iya, Kan benteng itu kan. benteng, iya. Itu peninggalan sejarah itu kan. Lewat dari pelabuhan bisa, Pak. Iya. Pelabuhan Itu tadi dulu. kan Nah, sih. Iya, sekedar akses jalan Ya. maksudnya. Biar antara pasar yang sekarang menyatu dengan pasar modern yang ada di. Yang jelas sekarang ini Nah. kalau pasar ini, mau lihat ya, Nah, parkir. ya pertama itu karena Penyusunan lahan. parkir ini lahan nggak ada, karena mungkin memang lahan nggak ada. Nggak ada Jadi lahan. kadang-kadang jauh kita nak parkir. Sepintar apapun mengatur tata kelola pasar tidak bisa karena over capacity. Nah, Tapi itu kalau pasar segitu gede-gede gila Pak. Nggak. kenapa? Jadi gila tuh dari ujung ke ujung pasar. Yang mana? Misalnya dari Dipindahkan situ. belakang Ya, namanya pasar itu segede apapun, kalau itu dikhususkan untuk Penataan pedagang, aja. penataannya baik, tetap Penuh. akan penuh. Sekarang kan orang sudah cenderung a priori. Maksudnya ini pedagang ayam, ini pedagang makanan, Iya, sebelahnya ada tempat pemotongan ayam. Sudah tidak layak kan? Kemudian ada jual makanan, kemudian ada gunting rambut. Loh, gimana? Harusnya kan satu jeret pedagang ayam, daging, pedagang basah, pedagang kering, itu kan harus dibedakan. Nah, maksudnya. Tapi mungkin sampai ini masuk beda lagi dari pasar dalam. Masalah pasar tadi mungkin pengaturan di pasar itu mungkin ya, apa kan sekarang kan yang nama sayur di bawah-bawah ya kan, Iya. nah yang bumbu di atas terus kembali lagi sana ada lagi. Jadi memang aturannya tadi ndak ada yang tempat makan sebelah pemotongan itu. Iya, Nah, betul. apa itu memang gimana ya pengaturan di pasarnya apa gimana? Pertama, Karena mereka punya kios itu apa? Jadi sendak hati mereka gimana? iya, kayaknya karena konsep awalnya mungkin. Karena mereka tidak tanda tangan Kontrak. di kontraknya, tidak tanda tangan saya dagang Ya, A, perjanjian, tidak awal. boleh berdagang B. Ya. Nah, karena hanya bikin kontrak sewa pakai, bebas-bebas saya dong. Saya mau jual apa kan gitu. Sesuai kebutuhan konsumen. Nah, mungkin itu penyebabnya. Jadi karena sempitnya lahannya, area tidak bisa ditambah parkir. iya sih. Nah, Pada fase yang di pasar yang tidak bisa mengurai di luar badan jalan. Pak, Macet. kalau pada fase di pasar dalam yang tahun Ah. 70-an, kan Bu Betty dari cerita awal tadi
udah udah diwanti-wanti sama nyai. Jaga itu Parkir. supaya jangan ada orang parkir Lewat. di depan Di depan kita. Itu jalan. kalau parkirnya dulu sepanjang Jalan Ayani, Jalan Merdeka ya Bang ya. Pada Iya. pada Pada saat dasarnya sepeda. pada saat itu juga sudah nggak parkir. Amburadul kan tata kelolanya kan berarti. Makanya pasar dalam itu dipindahkan gitu kan. Supaya itu dijadikan jalan yang cantik kan. Ada taman dan sebagainya. Kecil, karena orang kecil. Kecil, jalannya kecil. Dulu kan baru motor dengan sepeda yang banyak, nggak ada mobil. Kan? Lebih mudah artinya memindahkan itu. Tapi kan juga dengan maksud tata kelola kan. Tata kelola area kan Alasan berarti. pemindahan itu gimana? Iya. Pemindahan pasar dalam. Kalau pemindahan, aku udah bilang pemindahan karena pemindahan itu cenderung dia pindah. Penutupan pasar dalam Iya. itu sendiri, pembongkar pasar dalam itu sendiri. Dibongkar terus jadi taman gitu kan. Ya. Tapi mungkin karena bangunan memang lah Oh, cukup tua. ya cukup tua kalau dilihat karena dulu Iya, ini juga papan ada ya Bang ya. ada. Sebelah papan ada. Sebelum yang terakhir. Papan. Yang terakhir sudah permanen. Setengah Bang. Oh iya. Karena lagi buka tutup pakai papan jendelanya. Oh iya. Nah, Bagian setengah dalam. Kiosnya itu. kiosnya tuh. Itu sorry, yang tempat parkir itu saat dibangun berarti di belakang polisi itu. Belakang polisi. Kan kantor polisi di Jogja kan. Ya, Di belakangnya kan ada tempat parkir. Iya. ya, Saat tadi dibangun baru tadi. ceritain. Enggak, Tempat kosong. Emang kosong. Emang untuk parkir kayaknya. Parkir. Hmm. Kan itu dulu perasaan itu bukan untuk parkir, itu untuk bangunan karena bangunan tidak jadi aja gitu kan. Nah, yang jelas itu taman sebenarnya. Tapi tamannya dalam kotak-kotak yang pot kembang yang gede-gede itu Ya. pagarnya kan Nah, sekeliling itu. Dan akhirnya ada pedagang juga kan di situ. Kalau nggak salah ada malam di belakang. Masih gampang lah ngatur dengan tidak banyaknya manusianya kan masih gampang ngaturnya. Kalau sudah Tengah-tengah itu dulu overcapacity, lampu merah kan. berarti Iya. udah hampir dari 70-an ke sekarang itu udah 50 tahun ya. iya. Berarti seharusnya sudah harus pindah kan? Ya, belum yang sampai. sekarang belum sampai. Pasar yang Sampai sekarang 2004. 2004. Iya 75 kan Iya. udah 50 tahun, 25 tahunan sekarang. enggak lah, pasar yang sekarang enggak jadi malah Bang. Pasar sekarang tuh dulu kan 80-an. 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 kami 90-an itu. Yang pasar dalam dipindah Pasar 90 dalam dipindah. Pasar dalam dipindah tahun 90-an. keluar kita udah keluar. Kita udah keluar. Pasar dalam dipindah itu Tahun 90-an. SMP. Iya. SMP ya, 90-an. SMP 80-an. 80 sekian. 80 sekian. Karena kita SMP barang tuh nggak ada lagi di situ. Iya. Lah pindah. 90-an. 90 ke bawah. Pindah itu. Iya, 90 ke bawah. 90 ke bawah lah. Dijadikanlah tugu ikan tenggiri dengan nanas tadi. Nah, itu. Tugu tenggiri dengan nanas tuh. Tenggiri yang dengan parang itu. Aku udah gila ngerti soal nikah sih jam itu ya, seingat aku. Tenggiri parang. Aku kedua saya Belitung itu 90-an masih ada di situ. Apanya? Pasar tadi? Pasar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada lagi pasar di situ. Udah jadi taman. Tadi yang Taman Tugu Nanas dulu kan. 90 masih. 90 masih. Masih. Yakin lagi Masih ada pasar SMP pedagang. Bang, aku SMP nggak ada lagi Bang. SMP tuh 86 aku. 86 masih. Ah, itu. Tuh. Masih. Bu Betty, jadi Masih gini. ada satu ya? Aku ingat nih satu. Saya nikah tahun 91, saya beli cincin kawin 90.000. Di situ. Di situlah barang. Nah, Ah, Di tahun 90-an ya. 90-an ya. Kapan itu? Tahun 90-an ke atas berubah deh. Betul. SMP 90-an SMP. Iya, Bu Betty. SMP 90-an. Betul. 89. Iya. begitu. 89 aku SMP. Tamat ya. Masih itu, masih pasar dalam. Masih ya. Iya, setelah itu baru. Oh iya, 886 kami lah pindah ke Rahat. Iya, betul. Aku beli cincin kawin 90.000 di toko emas jeretan itulah. Itulah yang menjadi ingat aku. Aku nikah tahun 91 soalnya. Baba tinggi ya. Iya, di situlah. Baba tinggi yang emas itu. Ini depan ujung ya. Depan Iya, Iya. itulah kurang lebih. Mati di situ aku ingatnya. Betul, Bu. Tahun 90 masih di situ. Dan nggak keluar Nah. ya. Iya.
Ah, Bapak ini tahu. Bapak ini 86 malah masuk sini masalah. Ya, tahu Bapak tuh 90 masuk situ. Ah, tuh pelaku jadi sejarah. Aku ikut bangun. Nah, kurang Bapak cerita. Cerita ngebangun tubuh, toh? Maju aja, Pak. Ah, Biar dia, no. Itu pas aku ingat itu Aku ingat 94 awal anak aku dulu melompat dari motor. Oh iya, benar. Aku pergi ya benar. Lompat dari motor ya. Dia kan toko Roma kan, Iya. satu-satunya jual yang banyak-banyak makan ke toko Roma. Iya. Jadi sampai depan sebelum bank kopi siong itu, Iya. bapak kelakar kelupaan dia kan, sampai jam bukan jam lampu merah, baru ingat melompat dia dari motor. Vespa. Nggak turun ke toko, bukan Ngebelanja maksudnya. apa pak motor gede atau apa? Anu apa? Tinggi, Pak. King apa? Iya, zaman itu trekking. Iya, melompat dia dari depan tuh. Nah, diantar bapaknya lo tuh ke rumah nenek. Padahal dari rumah kami kan di jalan sekolah kan lebih Iya. dekat kan jalan Masjid Jame. Tapi Iya. tidak boleh, harus ke sana, harus jajan Mutar. dulu, mutar dulu, mengantar. Iya. Jadi tuh, ya ingatlah bapak. Ayah nih boleh naik kan? Boleh. Boleh. Aku ada kayak saudari gitu. juga di situ. Sapi Garuda. Itu revitalisasi pusat kota. Nah, balik lagi ke situ. Kenapa pusat kota itu dengan ada pasar itu kumuh. Iya. Oke, dipindah. Hanya dipindah kan? Jadi yang membuat muka kota ini seperti sekarang itu dimulai dari zaman Pak Wali. Oh, iya. Tahun berapa tadi? 94. Ya. 94 ya? Ya. Oh, oke. Iya. Setelah itu dilanjut di zaman Pak Ishak dan Pak Dama. Jadi seperti Iya. sekarang. Jadi pusat kota itu dirubah dengan 3 skenario. Skenario ekstrim, Masalah moderat, pemerintah. biasa. Ekstrim, Moderat, biasa. biasa. Pilih yang moderat. Yang lama masih ada, tapi yang baru itu terbentuk. Jadi model sekarang itu karena kita pakai metode revitalisasi moderat. Revitalisasi moderat. Harus mempertahankan Ya, ada yang dipertahankan. yang harus dipertahankan. Artinya ada memilih ekstrim, habis semua baru, benar-benar baru. Tapi akibatnya kan kalau itu terjadi, kantor timah pusat hilang pasti. Iya. Oh iya, Betul. Habis senang hilang. Iya. Nah itu makanya kita pilih moderat yang cagar budaya dipertahankan. Iya. Jaga budaya terpakai. Jadi sebetulnya untuk pengelolaan pasar sekarang ada bangunan yang cagar budaya nggak di situ? Ada. Yang di pasar sekarang? Pasar sekarang. Pasar jauh. Pasar jauh. Pasar yang terakhir, Iya, yang terakhir. yang sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada kan? Yang di pusat kota itu banyak. Iya, pusat kota iya. Maksudnya kalau pasar itu mau kita pindahkan seperti yang usulan Pak Ampai tadi kan? Persoalannya kan hanya membebaskan lahan itu aja kan? Tidak sesederhana. Tidak sesederhana itu. Itu lahan milik PT Timah. Iya, betul. Itu kan yang jadi persoalan. Ya, selama pemerintah punya proposal yang bagus, mungkin PT Timah akan lepas. Iya, Karena itu bengkel Timah dulu. paham. Itu kan bengkel. Di samping yang terminal tidak terpakai itu, Mm-mm. Iya. itu kan bengkel. Di depannya bengkel Timah. Iya, Habis, Sampai Pak. ke belakang. Nah, habis itu. lah habis. Habis, hutan sudah semua. habis. Habis Belakang anak kantor besi. pariwisata. Nah, Iya, tukang iya, besi itu. Iya, betul. Dan itu harus dikelola karena saya sepakat dengan Pak Ampai tadi. Itu menjadi salah satu yang memperjelek kota Tanjung Pandan. Iya. Iya. Betul itu, Pak. Tempat kumuh itu yang harus dibereskan. Itu satu. Kedua, tadi saya sepakat Pak Ampai. Tidak ada cerita lain, pelabuhan Tanjung Pandan itu harus segera pindah. Pindah. Segera dipindahkan. Dan pindahnya sudah ada tempat Iya. di Tanjung Batu. Pindah-pindahkan. Itulah dasar kita waktu 2004 membuat Tanjung Batu untuk memindahkan pelabuhan ini. Tapi sayangnya setelah 21 tahun belum terlaksana. Belum. Saya tidak tahu salah siapa. Nanti kita Konsepnya sudah jelas, saya yang buat di Bapeda. Iya. Kita nunggu hak jawab gitu. Kita nunggu perkembangan. Oke. Kalau kenangan manis di pelabuhan, Bapak kan megang pasar ikan nih. Sebenarnya itu ada semua memori nggak sih sebetulnya? Orang kan kalau lebih memori itu pasar ikan yang apa tadi? Yang bisa mancing tadi kan? Yang lebih masuk ke memorinya. Itu harus
Lautnya berat itu Bu Tanti, karena kalau dulu kan memang lautnya asli kan ibaratnya, jadi Bakau. pasar tuh tinggi, jadi kita ke bawah tuh Belakang itu bakau. bakau bawahnya tuh. Nah, kamu sekarang waduh nak ngedalamkan laut. Nah, Itu tahun berapa itu pasar di pasar tinggi tuh Pokoknya itu kami pindah ke pasar yang baru SMP lagi ada di situ ya? iya 80-an 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 80 ke bawah. Yang di pasar ikan. ya Pasar ikan. Pasar ikan tinggi itu. Saya Pasar ikan di arah laut. ya Iya. Itu baru, Pak. Itu di zaman Pak Damansa. Namanya proyek revitalisasi pasar ikan. Iya. itu 84 Pak. Seba- 2004. 2004. Betul. Ya. Makanya Nah, baru. maksudnya Pasar pasar ikan yang itu baru. tinggi tadi. Pasar yang tinggi itu lebih lama lagi itu. Tempat orang kumpul. kan? Pasar Iya, kayu. tangga tinggi. Itu bakau semua dulu. 80-an. Ya. Kalau 90-an yang pasar ikan ini pasar sayur sekarang. 2004 yang sekarang gitu. Nah, Pasar sayur, pasar ikannya kan. Berapa kami Pak? Karena waktu itu ada perlombaan renang di situ. Pak Uli Iya. mengadakan. betul. Anak Lomba renang? Iya. Oh, udah Bang. Agar Dari sebelah. agar barang-barang yang sering muncul itu tidak muncul. Oh, Yang dari sebelah Buaya. itu Pak ya. Iya. oh gitu. Buaya. Ya, ya, ya. Jadi ya. anak Kalau kami jadi berenang taganan dari ya. situ ke Astagfirullah. Hebat ini. Itu nyingkir. Ada bawang ya. Iya kan? Sekarang masih ada nggak itu? Masih. Ada. Masih. Ulu ya. Enggak, justru datang sekarang. Hah? Datangnya kemana? Datang dari Cilucuk turun ke bawah. Lebih banyak sekarang di bawah jembatan Semburik juga ada barang itu. Tuh. Karena dia cari makanan. Di sana kan lah habis dihantam dari ano. Sibuk sekarang masih sama orang ada. Kalau air penuh naik dia ke atas cari makanan. Aduh, Sembunyi di mana nih? di bawah jembatan. Jembatan itu. Itu kalau orang bongkar ikan di Bagan sekarang nimbul dia. Pagi-pagi main aja ke pasar ikan. Tapi tidak ganggu dia. Tapi nggak boleh gitu. Ah, Sama dia cukup makan. kalau di arah hilir Sungai Semburik kan musim hujan banyak makanan. Siapa yang pakar ngomong? Orang itu kan barang itu kan cari hidup dia. Di atas kan sudah susah makanan. Air sudah jadi dangkal, keruh. Jadi dia turun ke sungai sini dia makin naik. Ada yang sampai kesesat ke kampung kami yang 2 meter di Iya. Oh ya waktu itu ya, betul. kan dari Cilucuk lah turun dia. Serem ya. Ah, nyari Bang Ampai dia tapi tidak ketemu. Mengapa pindah? Pindah ke kebun ke tengah hutan. Pindah ke kebun. Sebenarnya usulan gini. Sekarang itu kan sekitar pasar dalam tadi udah tumbuh kafe-kafe nih. Ya. Ya kafe-kafe. Setuju gak kalau di situ itu yang di pusat Bundaran Satam itu ya dibuat kafe-kafe terus kan balik lagi ke cerita lama. Nak beli jajan. Nah, tapi mungkin penataannya, Ya, penataan kan, yang Sekarang benar-benar itu kan tumbuh nih satu-satu tuh ada tadi kopi, ya. apa? Nggak bisa. Kafe senang. Tapi udah Kira-kira. yang dulu. Nggak bisa kayak dulu, Bu. Karena oke. sekarang ini yang parkir itu bukan sepeda lagi. Iya, mobil. Nah, mobil. Dan yang menjadi PR yang harus diselesaikan sekarang nih justru Parkir. masalah perparkiran di Kabupaten Belitung ini. Karena di situ ada jalan tingkat jalan provinsi, ada jalan pusat. Jalan provinsi dan pusat itu kan tidak boleh dijadikan parkir. Dan tidak boleh daerah tingkat 2 mengambil pajak parkir. Nah, itu. Tetapi orang tetap parkir. Karena Tidak ada parkir. Jadi kan karena pengusaha membangkang pemerintah. Seharusnya pengusaha bikin warkop, bikin apa harus punya lokasi parkir. Sekarang kan bisa buka kios berdagang, terserah gua mau parkir di mana kan? Buktinya Semburik aja tikungan dipakai parkir. Iya kan? Iya. Maksudnya ya itu. Seperti itu. Artinya ini balik lagi ke semua dari pasar, ke tata kelola,
gitu ya, termasuk area parkir kita belum ada ternyata di area situ kayak gitu kan. Ada nggak sih lahan lagi sebetulnya kalau untuk parkir Kalau di depan kita situ? ada kawasan khusus berjalan kaki, Mm-mm. itu boleh Bu ke depannya. Jadi kendaraan tidak boleh masuk ke daerah itu. Khusus pejalan kaki mau makan mau apa, jalanlah 300 meter, 200 meter. Kawasan itu bebas parkir. Jadi Parkir di mana? yang menjadi kendala itu tadi karena kita tidak punya lahan parkir. Jadi itu bagus di Mapot, yang parkir kok. Kecuali Nggak ada juga itu. kecuali kawasan Tayung Pendam itu diperlebar nanti. Kan Sejauh itu parkirnya jadi. enggak, maksudnya bisa di dalam itu kan bisa dijadikan kawasan pariwisata kuliner yang tidak boleh membawa kendaraan masuk ke Tayung Pendam kan masih bisa kan? Area parkirnya dibuatkan di Tayung Pendam juga, tapi kawasan pejalan kaki itu nggak boleh ada kendaraan kan? Ya orang mau lah kalau emang sudah ditata baik. Kemarin sudah survei Bu sampai ke daerah kami dari kementerian. Atau gini ya, itu ada sumbang saran Iya. soal yang baru disebut Pak Ampai. Parkir. Jadi dari Gedung Nasional sampai ke Tanjung Pendam, Nah, itu masuk ke satu program yang namanya ICP, Aha. Integrated City Planning. Jadi rancang bangunnya itu dibuat oleh PU Pusat, Oke. ICP ya namanya. ICP. ICP, Integrated City Planning, untuk seluas 10 hektar lebih. ya. Iya, iya. Nah, jadi masukan dari kawan-kawan pencipta kuliner segala macam ini rasanya pas untuk jadi bagian dari Kumpul. pembuatan yang ICP tadi. Iya. Sehingga tidak semata-mata dirancang oleh kawan-kawan konsultan dari Jakarta itu. Iya, harusnya. Masukan-masukan seperti ini kan akan memperkaya kan? Betul. Betul Pak. Bukan hanya komunitas kita tapi mungkin komunitas lain juga gitu kan. Iya. Sehingga dia akan jadi apa? Yang menampung semua aspirasi. Ya, ICP ini mumpung sedang dibuat dan memang pasti mahal ini. Jadi kalau tidak menampung ujung-ujungnya begitu jadi, ini kok tidak cocok, ini kok tidak sesuai kan? Mumpung belum terlaksana akan sangat bagus sebenarnya. Iya, harus dilibatkan Iya. pemikir-pemikir Pak ya, Betul. senior-senior. Terutama yang akan menggunakan tempat itu secara langsung. Iya. Alangkah bagusnya kalau itu terjadi. Baik. Dan masyarakat setempat Pak. Iya. Kami kan termasuk masyarakat setempat yang terimbas. Baik pun robnya nanti maupun Mumpung barang ini tertunda, karena krisis kan tertunda Bu. Oh. Kalau dia tidak krisis mungkin sekarang sudah jalan. nggak gitu. jalan. Nah ini jadi mumpung tertunda, kalau kita mau masukkan mungkin masih ada Waktu Iya. Kita Boleh bisa lah masyarakat dikomunikasikan lah dengan Pak PU dengan Pak Bupati. Oke, siap. Mudah-mudahan dari kelakar-kelakar ini benar-benar dipantik Iya, ya. masih bisa di planningnya. Ya, kira-kira ada apa namanya cerita lain nggak? Kita fokusnya memang di pasar dalam ya tadi dengan maksud bahwa ini adalah sebuah kenangan manis. Kita sudah nggak bisa lagi nemuin goreng tenggeng pakai gula cabai garam, nggak ketemu dengan pelaku usaha yang lain roti goreng 4 lubang tadi ya gitu. Tapi kita ikhlas lah ya dengan bahwa kalau pemerintah ingin menata kelola ini menjadi area yang lebih baik gitu Pak ya. Kenapa tidak ya? Tumbuh juga pedagang UKM tadi kalau misalnya sesuai dengan usulan itu juga akan dikelola di sebuah tempat yang memang layak gitu kan, dan juga dengan tata kelola area parkir dan sebagainya. Jadi kalau balik lagi ke bahwa Kota Tanjung Pandan ini mau berubah ya harusnya seperti itu, mulai dari ekonomi masyarakatnya tadi, tata kelola pasar seperti itu ya. Kira-kira Bu Betty ada harapan atau kemudian apapun yang dari kelakar kita nih? Insya Allah. Mudah-mudahan kalau memang istilahnya kita dapat ya Pak Ampai kerjasama dengan pemerintah, aku cuma satu usul karena jangan sampai hilang memori kita tuh yang kemarin-kemarin yang seperti UKM kita usulkan Pak, pedagang tradisional sendiri. Ya, Ya benar kan? sendiri. Nah, jadi yang modern sendiri, yang jualin sendiri. Dan jadi kita dapat memilah-milah dari
penjualan itu yang mana yang memang kita dapat kita kenang gitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan macam-macam itu kita ndak punya istilahnya apa kenangan gitu. Kalau untuk sekarang ya, tapi kalau untuk dulu ya alhamdulillah kan dari dulu sampai sekarang kita agak ngenang. Padahal hanya tenggeng itu kan, goreng tenggeng itu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau memang ini misalnya ke depan Ada dapat jalur khusus. jalur khusus. Nah, jadi biarlah mereka orang berapa jual goreng tenggeng kan lain variasi mungkin kan. Beda. Yang jelas kalau aku naknya Khas-khas. tetap Cabai goreng garam. tenggeng cabai garam dan ujungnya ada keripik gratis. Nah, itu dia. Jadi itu gratis itu. Gratis, bonus. Jadi kami dulu tuh gini Bu Tanti, kalau makan dulu kursinya kan kursi panjang, bukan kursi-kursi ini, kursi kayu panjang. Jadi duduk ngelakar. Jadi aku maaf ngomong kalau soal nongkrongnya aku dari kecil lah biasa nongkrong. Jadi kalau lah ketua ini enggak nongkrong aku ada yang hilang gitu untuk diri aku. Iya, sendiri. benar. Jadi kalau dulu pokoknya habis maghrib itulah duduklah di situ tempat Pak Sapri. Alhamdulillah Jok itu tempat abang aku juga sempat dekat kan anak belau kan. Nah, jadi tambah dekat ya Bang ya. Jadi kayak ini kayak ya Ambillah, diberi gratis ya. ya. Tambah pula anak belau samakan pelakian kan kerja kan waktu itu Pak Udin. Jadi Itu apa sapi tuh? goreng menggala tadi. Di belakang. Enggak. Dia Koplopan. Dia Pak Sapri itu titip-titipan jajah orang. Iya. Tapi yang utama menggala tenggeng Menggala itu goreng tenggeng tadi. itu nah. Ya. Kroket Kroket, ya. kroket. Kroket. Aku sependapat dengan Bu Betty. Iya. Ada jalur khusus pedagang tradisional. Iya. Di mana ada goreng tenggeng, lepat ketan, ada lepat palas, Lepat ada palas. segala macam. Jadi kalau Oh, ada lepat ada palas, itu iya. ketan panggang itu di situlah manggang. ke depannya hal seperti itu Iya. perlu dilestarikan. Iya. Mas. Iya. Kalau jalur yang modernnya ada Tersendiri. Tersendiri. Nah, seperti sekarang yang depan galeri apa? Mampau. Mungkin ada yang motorin di Mampau, Yang modern ya. yang tradisionalnya Sendiri nyempera. benar. Oh, nyempera. di bawah. Kira Oh kita itu apa namanya istilah kita ulang lagi yang nama kursi kayu ya Bang ya. Ini Iya. pakai bungkusnya pakai kertas biasa pula. Kalau belanja. Oh enggak, mungkin yang Di tua-tua luar pasti masih ada. nak. Dulu pasti nak. gitu. seperti pasar pempek di Palembang kan? Oh iya. Bawa aja. Bawa. Coba Iya, coba kita benar. tanya nih dengan Bu Endah yang kebetulan ada namu di sini. Tolong Kak Pak kameramen, pengen Bu Endah ini berbicara juga. Masih ada kursi-kursi. Bu Endah sini Bu Endah. Bu Endah. Kita kepengennya gini, Bu Endah. Jangan sampailah dijauh ya. Iya, lupa. karena gini, apa namanya? Kan tadi nostalgia, memori, kenangan manis. Kebetulan Bu Endah ini sedang berwisata ke Belitung nih. Orang Belitung. Oh, Iya. ini Baru kayaknya nggak- di Facebook kawan nih. Waduh, iya pakai itu. Dekat kawan, dekat Pak. Bu Betty. Pak ARF ARF. Iya, nanti pas ulang tahun lagi nih hari ini. oh, alhamdulillah. Iya benar Pak. Happy birthday to you. Jadi pengen dengar dari Bu Endah nih apa sih namanya? Balik kampung. Pasti malam kemarin tuh makan cucor Iya. dan kawan-kawan cucor ya. Apa namanya? Kangen dong yang sama apa? tradisional. Celurut. Cerurot ya. Cerurot. Nulen. Nah, kira-kira kalau ada Serius. tempat di mana kita mengulang untuk mengenang tadi, nih bisa ada ajak kawan-kawannya balik kampung Brandun gitu. Iya, seperti itu. Sekali gini, masalahnya bukan ini, kan masalah beda zaman sekarang kan. Masalahnya kan kita ini umur 50-an. Kalau misalnya itu tetap ada, Ya. itu tak ada kehidupan yang namanya kita aja. Tapi kita kan Kan dapat kan Pak. kita menemukan regenerasi. anak-anak kita Iya, mengenalkan. mengenalkan. Ini nah dulu. Nah, Ibu pengen ini tahu begini, dari Bu gitu. Endah lah gimana? Bu Endah gimana nih Kalau kira-kira? misalnya gini, coba waktu Wenda balik ke sini, apa yang diharapkan coba? Ya, itu tadi lah pasti belanja. Apa coba itu? Ah, Kuliner. Kalau pulang kampung itu memang kita membeli memori sebetulnya, Ah, ya, membeli kenangan. Ya. Jadi yang pertama dipikirkan pada saat turun dari pesawat atau dari kapal laut, itu yang terpikirkan pertama kali selain pantai Tanjung Pendam adalah makanan kuliner yang ada di Belitung ya, terutama bingke.
ke celorot kata Kak. Cerurot. Celurot. Nah, kalau celurot itu mungkin kami bisa nyari lah ya. Apa sih celurut tuh? Kue pakai daun kelapa yang itu Lilit-lilit. kayak trompet. Nah, itu. Harus tahu, dia bukan orang Itu Belitung kalau guys. dulu, kalau dulu adanya cuma satu-satunya tempat bakso Maklong. Benar. Iya. Kenangan bakso Maklong itu banget itu. Iya. Bakso ngenjut dulu. Iya. Jadi apa lagi? Mungkin Apa dari lagi? Tepung beras. Apa lagi? No dicari. yang di Makanan tadi. pantai, Pantai. yang ngulang-ngulang lah, ngulang-ngulang. Termasuk misalnya dulu Isak Bebiakan di mana gitu. Bangunan bersejarah atau tempat-tempat wisata yang pasti menarik gitu. walaupun orang lain nggak tahu tapi Iya. Atau beketangin, ada ada keinginan beketangin gitu misalnya. Sekolah gitu kan. Napak tilas itu sebetulnya penting ya untuk mengingatkan Kita, kita memori dengan hal-hal Iya, awet muda. hal-hal ya masa lalu lah, buat motivasi juga. Oh, ada sesuatu yang men-trigger kita di kemudian hari kan. Iya. Berarti kalau misalnya tadi anggaplah tadi kan ini kita menghidupkan kembali cerita Pasar Dalam, bahwa ada Guring Tenggeng yang tadi cecal ya legend tadi ya, hampir semua beberapa orang itu bercakap apa itu gitu kan. Ini kan ceritanya kita nih mau nak bercakap nih ya dengan Pemda tentang tata kelola gitu Pak ya. Nih kalau bisa membawa nih ya, karena saat ini ekonomi wisata kita lesu kan Pak Ampai ya. Nah ini Bu Enda udah cerita pengen beli bingke, pengen ini. Kira-kira balik Berandun tadi bawa semua orang yang di luar Belitung. Terus napak tilas seputar Tugu Satam lah minimal seperti itu. Mungkin nggak kira-kira ini memori kan memori daun pisang. Bukan memori Pasar Dalam. Ya, kira-kira mungkin nggak seperti itu Bu, kira-kira. Sederhananya yang sudah dilakukan pada saat ini untuk mengenang masa-masa lalu itu Iya. kita mungkin dengan reuni saja. Reuni, Itu oke. lebih Iya. Child BK gitu. lebih mudah ya, Lebih mudah menjangkau, ya. Iya, Misalnya reuni betul. sekolah lah reuni Iya, sekolah iya. apapun, bisa SD, bisa TK, barangkali ya SMP, SMA. Dan baru-baru ini kami dari SMP UPTBL juga Iya. sudah reuni Sampai akbar dan TK, melakukan akbar. napak Iya. tilas ke sekolah. Sekolah. Ibu Betty ya, kebetulan Iya. saya dengan Ibu Betty satu alumni di SMP UPTBL. jadi kenangan-kenangan Pasar Dalam seperti itu ya kita lakukan ya. Oh, jalan kaki Paling ya? foto-foto ya. Dari Ketekok. Air ketekok. Jalan kaki. Kemana? Sekolah. Dari sekolah. Ya kita lewat belakang Toko Merdeka. Belakang Toko Merdeka. Mereka Di sini. Toko Merdeka. Ini orang Yang Pangkalalang di nggak tahu depan Toko Mes Merdeka. Pemda ya. Yang pengkolan nak ke Ai Ketekok. Jadi dari dulu lah tembus itu jauh Pak. lah itu. Enggak lah. Enggak. Ya, Aku lumayan. dari Amau malah jalan kaki. Dari Amau jalan kaki. Dari Amau aku. Tapi kalau jalan sama keras enggak Pak? Ketekok kan dari di belakang Pasar Dalam, dari SMP dekat lah, dari SMP. Itu kan rumah nenek. Iya. Terus kan tahun berapa SMP kan lah pindah ke aku dari Amau. Bu Rumah Betty nenek. dari Amau ke Dari Amau. SMP Betebel ya. Jalan kaki aku. Jalan kaki. Tapi pasar dalam itu luar biasa Pak. Karena tidak semua orang bisa belanja di situ. Ah. Nah, Nikmatnya itu Iya. tersendiri. Terus terang ngedengar cerita Pak Ampai dengan Bu Betty tentang bahwa di situ ada makanan segala macam tadi ya, bakso, terus iya, aku malah enggak punya memori itu. Oh, kalau saya situ. Enggak pernah punya karena memang tadi bukan di situ area bermain kita kan gitu kan. Jalan pantai. Jadi mungkin kalau fasenya kita udah boleh jalan sendiri, berarti kan kita sempat gitu jajane ke situ gitu kan. Tapi kan indah artinya tadi ada kekurangan satu orang kita Bang Tapip ya. Nak cerita-cerita juga tentang ini. Artinya karena tidak semua orang tapi kami pun yang tidak pernah punya pengalaman itu jadi tertarik gitu. Ngerasa ini kembali aman, berada Bu, di zaman Bu Tanti. itu gitu Pak. Jadi dulu tuh aku nih tukang belanja. Memang dari dulu suruh tukang belanja dari abang-abang aku kan. Karena di
kami itu pertama di pusat kota, sudah itu tempat tongkrongannya di situ ya Bang ya, tempat Nyai, rumah Nyai itulah. Dari dulu Nyai itu buat pagar itulah main gitar apa. Jadi bet beli ini ya gitu, beli ini. Aku yang Di jalan yang beli. Tangga Bu Betty. Iya. Iya. Kita enggak Maksudnya tangga yang pasar dalam enggak, itu. bukan di rumah Oh, di rumah rumah. Nyai kan Kilometer 0 itu daerah situ. Jadi dulu Heeh. depan bioskop, Depan depan bioskop. toko Belantu tuh sebelahnya kan. Cahaya Belantu. Nah, sekarang dibeli dari Akwet. Mm-mm. Jadi dulu itulah jadi tempat tongkrongan. Jadi aku tuh sebenarnya lagi kecil waktu itu, tapi rajin ngikut-ngikut. Jadi akhirnya tahu gitu. Nah, abang-abang aku dulu apa istilahnya termasuk Bang Ampai kan bukan kan abang ya Bang ya. Jadi disitulah nongkrongnya. Jadi dulu yang pakai motor tuh uang dihitung lah orangnya, orang berapa ibaratnya kan. Yang lain cuin, nah cuin Andi Pak Andi Tahun Basari. berapa itu? Abang Diki Andi Tahun tuh. 80-an. Iya. 80-an. Andi mana? Andi mana? Andi Pak ini Bu Sumeriam nih. Iya, Abang Diki. Abang Diki, oh Iya, Bang Diki, Rosa ya. Deret itu. Tapi Diki itu enggak diam di situ. Enggak di situ Bang dia. Andi tuh yang diamkan neneknya. Ya, Bang Andi tuh SMA-nya di sini. Nah, itulah tempat-tempat kami nongkrong. Pokok tempat tongkrongan tuh rumahnya itulah. Iya. Jadi bujang-bujang kalau dulu bujang-bujang ya aku pada tahu lah ya, pokoknya yang tempat yang rajin nongkrong situ ya tahulah orang-orang itulah gitu. Sekarang memang di zamannya itu memang luar biasa. Ya. Membekas. Jadi memori itu memang benar-benar istilahnya dengan kita melekat gitu. Nah, Suami lagi kan? apa? Dan tempat lain. Nggak ada tempat lain ya, benar. Terus ingatnya juga Bu Enda, kalau dulu kue putu mayang itu kan perasaan aku lurus terus ada kepala kan gitu ya. Kok sekarang main tumpuk-tumpuk gitu. Oh bilang lain lah kan aduh perasaan dulu di ya Bang ya di pagar alam itu sentral jajak putu mayang tuh. Jadi dia panjang Bu. Jadi gini macam jari nah sini tumpuk gitu. Nah, jadi macam kerang. Itu putu mayang aslinya bukan numpuk sekarang kan gitu. Cuma yang itu yang putih kan? Enggak, yang coklat, gula merah. Gula merah. Ada kita yang undang. Ada tadi pernah ada biasa baru pintu baru masuk. Ya. Itu nyaman lah pokoknya. Jadi jajak tradisional tuh ada tempat-tempatnya kan Aji apa namanya? Aja betul. Di Dubai. Aji Jubai yang terkenal tuh ya. Enggak, Dari dulu. dulu bukan dulunya. Sekarang udah Lah meninggal, waktu ketiga ya anaknya. Masih. Simpang Saidan tuh. Kue putu itu. Oh, itu. Iya. Ya. Ada yang lain. Dari juga. situ banyak macam jajak beliau tuh dulu almarhum tuh banyak lah. Pokok khas Belitung tuh di situ lah jajak. Talam udang, talam menggale. Tapi enggak tahu berapa generasi begini. 3 generasi ya. Nah ketiga ini sekarang cucunya lah. Nah cucunya. Wah, kalau kita di situ kan dulu yang jadi itu lah ngasih Kalau sama kalau Mas di yang di pasar. pasar dalam tuh apa Bu Betty? toko Mas apa ini Bang? Bukan Likim, bukan Likim. Yang paling depan. Enggak, bukan Likim. Paling depan Pak, paling depan. Paling depan tuh bukan Likim, yang baba tinggi-tinggi tuh. Nah, aku udah tahu ya lupa namanya. Namanya lupa aku namanya. Tapi lebih dari satu sih emang. Ada berapa? Jadi kalau kita parkir ke Tangin. Depan itulah dia. Depan itu. Iya. Jadi kalau Oh, ada si Ko Agi, ada tukang jahit. bukan jahit. Ada ja ingat yang dekat Perigi ya? Toko Baba Sen. Iya. Baba. Ada tukang jahit kan di Oh, situ? iya pinggirnya dia Iya, yang di dekat kamar pinggir. mandi. Ah, dekat kamar mandi. Iya, iya. Permak. Permak. Iya. Kalau kita beli lab. Tadi Bika Itu Bika jajak kok aku permak ya yang lebih ingat. Kalau orang-orang dari jauh, misalnya dari pulau-pulau Seliu, kan beli celana jeans. Iya, permak kepanjangan jeans, langsung gitu. dipotong kan. Betul. Oh, berarti tadi karena permak aku juga beli jeans karena pasti panjang karena pendek, jadinya dipotong Permak, iya, bawahnya. biasanya permak. Itu biasanya yang umumnya ya. Iya. Iya, benar-benar. Itu Seru lah lupa di diceritain ya. Zaman tahun 80 tuh kalau Iya. yang serunya agak berdesak-desakan juga. yang kalau serunya kita ke itu dalam. kalau musim durin. musim Ah, di mana itu jualannya itu kalau mesin durin? Trapo, ya Bang ya. Oh. Sekarang yang Sekitar. parkir
segitiga itu. Dulu kan itu trafo. Nah, di situlah. Toko tinggi juga dulu. Enggak, toko tinggi ke sini. Iya, ada tukang duren juga. Oh iya, tapi kalau banyak karena terangnya di trafo tuh lah Iya, paling banyak yang itu. lampunya ada di Nah, situ. Jadi Iya. kalau lah jam 11, jam 10 Toko Tridaya yang sini. Trijaya. Sebelah mana? Trijaya. Trijaya itu anak toko Sakura kan, Tante Pince. Nah, itu. Karena aku dulu kalau misalnya ngambil sepatu, kata bapak aku itu tempat anak Pince, nah, Tante Pince. Jadi kuang Tahu. Iya. Jadi durin itu dulu, bangnya macam ketam tadi, kalau lah tengah malam, nggak gini bawa dari orang, taruh di situ. Kamera tukang. Diberi. Diberi. Nah, Diberi. nah kini kapan lah subuh, lada juga orang ngambil mencari biji ya, yang berjual. Itu rezeki orang. Nah, kan benar kan subuh kan, itu orang mencari biji ya. Mau nagih ada pun benar tidak dijual bu ya. Nggak dijual Karena nggak. nak mau balik ke Tanjung Binga sana pakai Dia sepeda. naik motor, naik sepeda, bener. Sepeda, kayak keranjang. Jadi tuh kadang-kadang sampai berapa tuh ambil lah katanya. Katanya kan itu nasi rambutnya. Iya, nggak ribu kami. Cecang Nah, ini ngelakar dia lah. orang ribu ya. Cecang ngelakar kisah teh. Hakin nulung bersih-bersih. yang hilang ya kita tidak tahu. Iya. Itu kan rezekinya orang di sekitar pasar. Saya tahu aku soalnya gini, memang aku rajin bangun jam 4 pagi. Ngambil biji. Bebek yang kecil itu kan kita cari biji. Benar. Kalau Yang kami main durin itu. Durin lah. Durin aja. Apa aja selain duren kan? yang Ya, tadi ditinggal model gitu ya. ditinggal tadi Dagang. ketam. Enggak lah, kalau ketam kan pasar ikan. Kalau itu di situ biasa cuma durin lah, jual-jual mangga. Rambutnya Nah, Nah, iya kalau dulu mangga itu mangga dari Madura, Bang ya. iya. Nah, dari mangga tuh apa? Keranjang. Bukan, dari Madura. Dari Madura dulu. Madura. Iya. Benar-benar Sama dengan bawa sapi di Bawa bawah. sapi, bawa mangga dulu. Nah, zaman mangga itu berebut-rebut lah beli orang tuh enggak tahu dari mana-mana datang tuh beli. sisa juga gitu. Nah, Enggak, kalau itu enggak. Karena itu kan ya. Durin. Tapi kadang-kadang orang itu kok misalnya gak ada ya Bang, tidur di pinggir itulah. Pinggir Tunggu toko barang. Trijaya tuh lah dia nah. Bukan. Nah, nunggukan enggak, memang enggak pindah Bu sebelum habis. habis. Ada tadi durin tuh benar-benar tidak dibawa balik. Enggak. Per Itu satu banyak malam kebiasaan. itu lah berarti ya. Ya besok kan bawa yang baru. Oh, oke. Besok bawa yang baru. Sekarang pun ada ya mungkin jual murah ya. Iya, Tapi jual mau murah. kami setang makan lah biasa teh. Jadi mau diobral kira-kira jam berapa Bu Betty? Jam 11, jam 10 tuh kan lah sepi ya mau dulu Sepi kan. dulu, Bu, jam Dulu kan 10. jam sepi lah dulu jam 10 tuh. Sekarang kan dulu, sekarang udah. Iya. Nah, jadi dulu jam 10 pun kan bioskop lah udah main. Cari malam minggu. Jam 10. Ceritanya ya. Iya, Ya kalau dulu bioskop habis jam 10. Iya, jam 10. Sepi habis itu. Sepi lah. Lah, nggak ada midnight kan dulu. Malam minggu ada. Ada malam minggu. Malam minggu ada. Malam Tapi kan minggu. nggak kurang nonton malam-malam Bu Betty. midnight. Tapi aku jujur aja Isa aku nonton. Oh gitu. Zaman dulu. Enggak. Oh, zaman lagi. Aku tiap minggu. Kalau di Waktu jamin kecil-kecil enggak Isa lah, tapi lah bebiakan mual Isa. Oh, Mika nonton di Wisma Maria, Mas ya. Iya, Wis Maria dulunya aja sekolah kan. Kami Zaman itu Timah. Iyalah. yang berkawan di Ayani itu dapat bebas kami nonton. Kalau yang kumpul-kumpul di Ayani bebas. Preman saja. Nah, beskap mana? Bebas itu. Anu apa aja, anu pistol apa aja nama yang tukang ngejaga tuh? Apa loh? Kenal saja semua yang jaga itu. Tukang ngerubek kartis. Oh. Yang robek tuh yang laga. Nggak laga. Iya, ingat bukan. No dayang, laga. Untuk jual tiket itu pakai penjara gitu kan. Iya, pakai loket ya. Tapi pas lah masuk kan masuk macam kita masuk peron tuh ada ya. Tapi kalau di Bliton dulu bioskop macam itu penjara. Iya kan. Iya, ada pagar gitu. Ada pagar ya, ya. Udah original pas dulu aku tahu. Kita kan tidak main di situ. Kepinjit pun banyak. Indah ya emang. Indah. Masa lalu. Oke, kira-kira ada lagi dak? Indah. Ada lagi dak cerita kenapa jadi kita tuh ngajak ngelakarnya tentang hal ini? Karena
apa namanya, mungkin kita hanya nyerita ini ke anak kita gitu ya. Nah, kalau kita ceritakan ini dalam bahasa yang ada di kedai kopi kayak gini ya kan, dulu juga cerita-cerita tuh ada di kedai kopi kata Bu Betty tadi dari zaman dulu. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa didengar oleh anak-anak yang lain gitu loh Bu, yang Gen Z sekarang Pak, yang enggak tahu oh emang dulu di situ ada itu, emang di situ bisa ini, emang di situ bisa ini kan, itu jadinya dapat cerita karena memang udah nggak bisa mengenang lagi. Mungkin kalau jam gede, oh itu nak jam gede itu umurnya lah 100 tahun, Tanjung Pandan tuh katanya udah 188 tahun kan gitu kan, itu masih mengenangnya, itu bangunannya masih ada gitu kan. Tapi kalau bangunannya udah nggak ada, gimana kita mengenangnya gitu? Hanya dengan cerita-cerita kayak gini gitu Bu Betty. Kalau bioskop Gunung Tajam mana sekarang? Bioskop Gunung Tajam itu kan yang di dekat KFC. Ya, KFC kan dulu jalan samping Gunung Tajam itu kan ada di jalan ke Amau. Toko Tapilan. Tembus Taipilan bukan situ, Bang. Atas sikit. Iya. Atas sikit. Taipilan, toko Taipilan namanya. Yang banyak burung dara. Iya. Gitu. Tapi tahun 90-an tuh Bu Tanti, maaf, aku masih mengenalkan dengan anak-anak aku. Jadi akhirnya anak aku kebiasaan sampai sekarang kalau makan durian danak di rumah. Jadi kalau malam-malam ya Pak ya, kami nongkrong. Jadi anak aku tuh danak makan durian kalau di rumah, pokoknya nak di situ lah duduk di nongkrong. Padahal dulu tuh cuci tangannya cuma pakai serbet. Serbet lain baju. Itu pun Oh itu cerita itu benar. Iya benar. jadi bukan serbet yang bagus. Tisu kan yang Iya, aku iya, dah iya, ada iya. dulu. Jadi bekas baju bekas. Bu Baju Betty ya, bekas, dibawa, iya, kadang-kadang iya, benar. topok lah istilah. Iya benar. Memang tapi ada Karena kenikmatan memang nggak bisa makan-makan bawa gitu. air kan, air kan berat. Ngelihat orang Jadi gitu. cuma dilap Belum ada air gini ya Ada. dulu. karena memang terbatas juga kan, dia bawa air itu kan berat kan. Jadi terpaksa lah. Jadi kalau kita makan durian itu di pasar, itu bau Pak. Harus dijilat sampai habis. Bau-bauan itu diketangin tuh. Iya. Tangin di benar. motor gitu kan ya. Kami kan dari Jalan Sriwijaya dulu Bu Betty lagi tinggal di Sriwijaya kan, tinggal lurus aja. Iya, lurus. Ya, diam di situ. Nongkrong itu memang luar biasa. nikmat lah, memang makan sambil makan, nggak tahu lah berapa kok habis. Tapi mahernya benar-benar dibayar kan? Kita kan gini, kalau beli kita tumpuk dulu Bu Tanti. Nah hitung berapa baru dikupas-kupas dari dia kan gitu lah. Terus terus kan kalau misalnya bang tukar bang lah. Kalau makan di situ ada yang buruk, Tukar, iya. makan di rumah kan? Tidak bisa. Saya. Kalau kita lagi ke situ, bonusnya itu Iya. tester yang di ujung pisau itu. Pisau tukang gitu durian ya? itu yang Oh. sering dicoba-coba buat anak-anak kan. Oh, iya benar. Luar biasa. Semua durian enggak ditepuk di Berarti cerita kita tadi sebetulnya pasar dalam sebagai fokusnya, karena di situ sekarang Bundaran Satam, dan kondisi lain di sekitar itu ya Pak Ampai ya, karena memang pusat ekonomi tadi di situ. Iya. Seperti itu. toko Roma. Jadi dengan adanya masa lalu, kita bisa mengambil hikmah yang baik untuk bisa dibawa ke masa depan. Iya. Setiap pembangunan apa yang dibuat oleh pemerintah wajib melibatkan masyarakat pengguna dan masyarakat sekitar gitu. Juga orang-orang yang pakar dalam bidangnya untuk Harus dilibatkan untuk berdiskusi bidang kebaikan Belitung ke depan gitu. Jangan seperti yang sudah-sudah, sebuah bangunan dibuat tidak koordinasi dengan pedagang yang akan makainya. Nah, itu kan sama. Mubazir Ada jadi. di kota ini Pak. Aku bingung sama kamu tadi, pasar tuh overload. Ya, Siapa yang menentukan boleh masuk pasar itu? iya. Siapa Karena- yang boleh menentukan? Misalnya oke, kau boleh masuk, tapi ada apa? Nggak ada perjanjian Nggak tadi ada Pak. perjanjian tadi yang pakai kios. Kemudian sekarang orang mau masuk pasar. Orang mau masuk pasar itu kan orang yang membawa hasil yang bisa dijual di pasar. Sekarang Di mana aja pedagang sayur bawa sayur, tidak mungkin kita usir. Dari dia memang tidak punya kios, katakan seperti itu. Tapi dia nengok mana lapak kosong. Nah, Dia ampar dia karung. Dikeluarin dia 4 ikat, Karena 5 kita tidak ada ikat. perjanjian tadi. Ya, siapa yang nak ngasih izin? Loading Pak, loading enggak ada Overload. tempat
khusus loading ya? Nggak ada. Maksudnya gini, kalau pasar itu kan harus ada pengelola pasar. Iya, dalam teorinya seperti itu. Iya, pasar itu pengelola. Prakteknya Ada yang boleh masuk, ada yang enggak. Iya. Kalau orang baru masuk harus tidak pon dong. Iya. Iya kan? Tidak punya overload sebenarnya kalau gitu. sekarang gini bang, di pasar itu kelihatannya dari mulai nenek, anak, cucu lah di situ lah. Jadi mereka itulah, nah yang menguasai. Jadi dari mulai lo sampai ke depan-depan itu mereka lah. Kebanyakannya gitu sekarang nih. Ya. Kita ada tradisi hebat yang masih bertahan seperti sekarang. Ada tradisi hebat. Orang belanja enggak mau turun dari motor. Bisa nyinggung bang. Itu kan karena kondisi. Karena kondisi, akhirnya karena Kayak misalnya tadi parkir, tadi gitu. Kadang-kadang aku juga bingung. Lebaran tuh kamu ya. Ya. Lebaran itu menurutnya sepadan. Naruh Naruh kios kena- ayam di pinggir jalan tuh nggak tahu buat siapa yang nyuruh naruh pinggir ayam tuh. Iya. Ayam di sebelah jalan tuh terlalu banyak. Kok nyaman-nyaman dia bikin bangunan? Siapa yang bikin itu? Nah, Kan itu mengikuti kan kebiasaan tadi. itu kan kalau 15 hari menjelang hari raya Lebaran itu memang ada kebijakan namanya Dari Pemda. dari pemerintah Boleh untuk memasang. pedagang sapi yang tidak punya kios boleh bikin kios, ditentukan tempatnya. Bukan. Pedagang ayam yang dari kandang tidak punya kios ayam, dia diberi tempat, boleh bikin di situ dengan catatan malam Lebaran harus bersih. Gitu. Ada kebijakan itu. Tapi kalau mobil boleh masuk ke situ. Mobil barang. 10 hari terakhir enggak. Enggak ya? Ya, sudah dipalang pintu di depan gitu. Kadang masih seminggu paling tidak. Yang Nah, saya seminggu. Lebaran karena terlalu banyak kios ayam situ, kios daging, susah jalan situ. Iya. Bahkan motor baik jalan. Makanya Nah, aku itu nggak karena pernah sempit belanja tadi. nggak dekat-dekat Lebaran nggak pernah aku. Pasar pernah. Pasar gede tuh loh. Maka kita Pasar punya pagi. keinginan Iya, kerja. supaya pasar itu bisa dikembangkan menjadi pasar modern nanti. Jadi bisa dipilah-pilah mana yang sudah Basah, yang ya, kering, yang kering. Nah, itu. Macam Kemarin pasaran. kan Dana Pusat mau masuk bangun pasar ikan, ternyata enggak punya lahan kita. Kan enggak bisa Dana Pusatnya, tertolak jadinya kan. Sama dengan Beltim kan di pasar itu dibikin pasar semi modern. Mereka lebih bagus loh. Kapan itu dari pusat? Ya, di atas tahun 2020. Sebelum Covid. Nah, sebelum Covid. Di bawah tahun 2020. Itu orang perikanan sendiri yang bilang bahwa ada anggaran pusat. Tapi sekarang mau diambil tanahnya Lahan mana yang mana, dibikin. Ya kan begitu. Tertolak jadinya. Saya sangat sependapat dengan Pak Nazalius. Pengembangan pantai Tanjung Pendam wisata itu nanti harus dilibatkan para pemikir dan para pengguna daripada konsep yang dibuat itu sendiri. Pernahkah dijabarkan? Setahu saya belum sampai hari ini belum pernah. Kalau tidak terhalang mungkin sudah dibangun. Kita nggak tahu seperti apa kan? Kami sebagai masyarakat yang terdampak juga nggak tahu sampai berapa meter ditarik garis ke tengah ditimbun, kita belum tahu kan sampai sekarang. Nah, Tapi benar itu konflik lah yang menurut Pak Nazir. Memang dia bukan mau di pemerintah, dia di swasta. Swasta BUMN kan banyak yang di lobby atau di apa. Coba dibalik. jangan nanti setelah dibangun baru ada Oh, iya, konflik sebenarnya. kepentingan kan, benturan maksudnya. Dengan kita logika begini Pak, kalau suatu wadah baskom kata bahasa Belitung sudah terisi penuh air ditambah dengan benda berat, tumpah dong. Kan itu. Kalau itu ditimbun sampai sejauh ke depan, yang di sebelahnya dampak robnya tentu makin dalam, makin jauh dia naik ke depannya kan. Cuma aku bingung tadi tuh masalahnya kita kok bisa pasar tuh. Jadi kalau mereka nggak usah ikut kita, ya udah nggak usah ikut. Nggak ada angkatan kita di yang ngatur pasar. Sekali. Iya kan? Manajemen pasarnya tidak ada. Pasar itu dibuat bukan tidak ada, yang ngatur pasar ada, tapi orang membuat pasar tidak pernah berpikir membuat area parkir. Angkatan kami ini banyak. Gitu. Begini gini, kalau misalnya ada pengatur maksimal jumlah pedagang situ 100, maka tidak boleh situ 100.
Pinta, kami tahu. Ya, paham. Kita tuh udah itu. Jadi parkir pun tetap ada. Berarti kalau lebih Ya kan ada dari 100, ini dilema emang. Lebih dari 100 tidak boleh masuk. kami Iya juga kan? ngomongan di Ya, hati, dapur ngomongan. Mungkin karena manajemen saudara tadi, Iya. aku masuklah, ya. Ya kan? Nggak ada aturan yang dibuat orang tidak boleh lebih dari sekian kan, nggak ada kan. Nah, Aturannya. kita nak tahu bahwa pedagang ini semakin banyak. Dulu ndak ada pasar Hatta itu cuma berapa orang. Iya. Coba lihat sekarang. Ndak ada pasar Iya, pasti Baru. sampai sana sekarang. Justru itu menandakan apa? Banyaknya pedagang, Pedagang. banyaknya. Itu kan ada manajemen pasar, Pak. Di pasar Rata kan tidak ada manajemen, emang pinggir jalan buka aja sendiri kan. Udah ada juga yang ngelola itu. Ada yang ngelola. Cuman pasarnya ada Pak ya? Ada. Biarpun pasar sana tukang bersih-bersih. Pasar nggak kuat gitu maksudnya gini. Ya, Kalau ada pasar orang baru yang sempat ada mesti dulu nggak bisa Pak gitu. Harusnya kan gitu kan. tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngomong gitu Pak. Dia ikut orang tuanya, kadang dari mulai sikit, nah geser. Nah ngomong apa? Enggak juga kalau bisa kita tegas enggak juga sih. Cuma memang Tapi itu tadi memang kurangnya manajemen itu. kesian ya. Kesian. Gitu. Orang Iya. nak makan, Jadi apa. udah 2 tahun Kesian. gitu kan istilahnya. Itu tadi bahasa kebijakan itu karena tidak lepas dalam konsep yang berkaitan dengan hak hidup orang ramai, tetap ada akhirnya bahasa kebijakan. Bahasa kebijakan itulah Gini Pak, walaupun pasarnya gede pun, ya. di Geden Segina pun, kalau nanti akan ada overload, akan tetap ada overload, tetap dari misalnya pembatasan misalnya, maksimal misalnya 2.000 orang, tetap akan ada 3.000 kalau tidak ada benar-benar. Insya Allah mungkin ke depan dapat diatur gitu kan. Itu kan begini. Kalau itu pasar Iya. modern kan sudah ada yang mengelola secara profesional, apalagi diserahkan dengan pihak ketiga. Beres kan barang tuh. Sekarang Pak Ampai diberi wewenang nih. Blok D Pak Ampai yang ngatur. Blok C si Fulan. Telur Iya, Ya. khusus tuh. ditata. Itu bisa. Itu. Sekarang contoh. Dan mereka harus punya perjanjian selain jual barang ini tidak boleh kau nah gitu. Marta Dinata dengan Kim Ting, saya penanggung jawabnya setiap tahun yang jual kue. Tertib kan? Ya kan? Nah, sudah 20 tahun berjalan. 15 hari menjelang hari raya, Baru boleh. kami sudah dapat izin. Nah, itu kan kebijakan. Kalau menurut aturan, sepanjang trotoar itu tidak boleh berdagang. Kalau aturan, tapi dengan Kebijakan, kepentingan ya. kebijakan yang timbul, kan itu masalahnya. Kalau tidak ada kebijakan, akan ada gejolak. Ya, yang gitu. Ikut aturan gitu kan. Iya, tapi ada Musiman keterkecuali. Ya, Guru siapa yang datang? Iya, musiman tadi, pedagang kue musiman kan. Nah, Guru siapa yang datang? kebutuhan apa yang saling membutuhkan untuk berjual beli transaksi Kamu pasar, ada biologi. kebijakan pemerintah bagus. Ganti bapak aku kan? Yang penting malam hari raya harus bersih semua. Nah, saya penanggung jawab, ya kan, berkoordinasi dengan dinas Pusatnya ada dengan- terkait gitu. Alhamdulillah sudah berjalan. Ada nak disampaikan nggak kira-kira ini? Ini kan kedai Pak Itam nih jadi pemantik gitu istilah. Kelihatan Nanti kan Pak? baru tahap selanjutnya. Oh, iya. Sepakat. Kalau overload Iya. harusnya yang ngomong itu orang dinas pasar dengan pemerintah. Betul. Karena overload tuh Benar enggak? Iya. ya memang terjadi. Iya. Satu indikasinya adalah jumlah yang dibangun oleh pemerintah, jumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah harus sekarang kan sudah lebih dari itu gitu ya. Mm. Yang tadinya jalan jadi cepat jualan. Kan Betul. tidak salah. Betul. Betul itu. Yang tadinya di Lorong. parkir jadi cepat jualan. Iya. Trotoar dibuat gerobak ayam. Dan keluar jalan kan Iya, satu sendiri. iya, Artinya Yang buat itu kan pemerintah. di tempat yang sudah disediakan itu tidak ada tempat lagi. Iya betul, Pak. Jadi overload itu ya benar gitu. Nah sekarang masalahnya bagaimana mengatasi ini? Sebab seharusnya kegiatan apapun, UMKM itu. kegiatan apapun, entah Jalan pasar, entah apa, Berapa kegiatan kaki sosial ekonomi sepanjang masyarakat, Sepuri. Iya, iya. Itu kan pemerintah. dibangun dengan menggunakan dua konsep. Konsep pertama konsep fungsi, konsep kedua konsep estetika. Fungsi pasar jalan nggak?
jalan. Jalan. Estetikanya wallahu a'lam bisa Hmm. sehingga jangankan orang luar, kita saja kalau tidak penting-penting benar malas pasar itu. Benar, Dia benar. pernah ngajak orang luar Iya, betul. karena estetikanya nggak ada sama sekali. Nah harusnya pemerintah segera membuat yang tadi merelokasi orang-orang yang tidak ada tempat di situ. Tidak sehingga punya kios ya. di situ Iya. betul-betul enak lah tuh. Ah. Yang parkir yang tempat shelter gitu ya. Sementara yang berdagang ada tempat. Yang macam-macam ini ya sudah, mari kita cari tempat lain. Ya, betul. Yang sebetulnya Tanjung Pandan ini bukan tidak ada, tapi tidak dimanfaatkan. Iya, Gitu, iya. waktu jadi kumuh, jadi macam-macam. Planning besarnya hilang. Nah, jadi ya mudah-mudahan ke depan kita ke sana lah. Kenapa? Karena kita sepakat Tanjung Pandan, Belitung pada dasarnya kan akan jadi kota pariwisata. Iya. Jualan utama kita itu ke depan itulah sudah. Iya. Dan kita sempat booming gitu ya. Hanya kemarin kita peluang itu mati gara-gara COVID kan. Betul, betul. Benar kan? Betul. Nah, COVID sudah berakhir. Mudah-mudahan ini akan segera naik lagi. Nah, begitu naik ini harusnya kita antisipasi dengan hal-hal yang benar tadi. Nah, itu satu. Kedua, aku sangat tertarik dengan cerita pusat kota ini. Iya. Ya. Dulu, waktu masih ada pasar macam-macam yang tadi ya, Iya. pasar dalam yang berjualan. Dalam kalimat singkatnya itu jadi pusat ekonomi ya, Betul. Iya. benar ya? Pusat ekonomi. Nah, sekarang pusat ekonomi di tengah kota itu masih jalan nggak? Masih. Masih. Tapi ada plus. Apa plusnya? Itu pusat akulturasi. Mm-mm. Jadi sudah nampak di situ Pak fungsinya. Cuma apa akulturasi? Pusat perpaduan kultur. Iya, satpam. Yang jualan-jualan sekarang Pak itu hampir semuanya dengan konsep westernized. Iya. Ya. Makanan-makanan untuk orang luar. Iya. Kalau pernah nggak kita kenal makanan model itu? Di kopi segala macam itu makanan-makanan luar kan? Westernized namanya. Iya. Benar ya? Pelaku-pelaku di situ Cina iya, Melayu iya, segala macam. Yang hadir di sana juga multi etnis. Betul. Akulturasi terjalin di situ. Bukan hanya ekonomi. Nah, termasuk tadi balik kampung ya. Balik kampung itu cuma dua. Satu nostalgia, kedua di mana majunya kampung kami. Karena dia juga majunya. Ternyata betul maju. Ya, maju kota kita bohong kalau kita sebut tidak maju. Iya, Dibandingkan maju. dulu, ya. Betul. Ya dah kumuh sudah cantik macam-macam. Walaupun ada kerinduan yang lama itu di mana. Iya. Loh, kenapa tidak? Terus terang Pak, saya dulu beranggapan Mampau itu akan dibikin seperti itu. Kalau dibikin seperti itu soalnya selesai. Ternyata malah dibikin seperti ya biasa-biasa saja gitu ya. Nggak ada yang bisa dijual dari situ. Kalau sekedar berjualan itu tidak usah ke Mampau, mana-mana juga bisa. Mulai turun pedagang. Tapi kalau misalnya tadi Iya. ada kios atau ada space yang disediakan untuk makanan-makanan Itu buat tradisional macam-macam, Betul. itu akan cantik sekali. Cantik. Betul, betul. Tapi dengan catatan dua, tulisan Mampaunya mundur, ya di bangunan sekolah lama yang tidak keruan itu, yang katanya cagar budaya. budaya hanya serpihan-serpihan. Depannya Jadi mundur deh tulisan di situ. Atau Rumah itu dirobohkan. Sekolah. Kalau saran saya tulisan Mampaunya mundur ke dinding gedung itu. Iya. Sebab sekarang tulisan Mampau itu malah merusak bisa membahayakan orang lewat karena terlalu dekat dengan jalan. Coba lah kita bayangkan. Coba kalau tulisan itu mundur ke dinding, menurut saya cantik. Di dalamnya disediakan space untuk yang tadi. Iya. Makanan-makanan tradisional. Heritage gitu Percaya ya. dengan saya kalau makanan-makanan tradisional yang menurut saya unik ini dijual dalam bentuk promosi yang nggak usah terlalu spektakuler lah, yang biasa-biasa saja, pasti jadi carian orang, bukan hanya orang bernostalgia. Iya. Tapi orang akan
Mana makanan Belitung katanya. Ya. Macam hebat benar buku ini. Nih kuliner heritage bisa nih. Pasti Bu hebat. Betty. Ya. Pasti hebat. Kenapa? Karena Belitung itu sampai hari ini, Pak, orang mau keluar dari Belitung, oleh-olehnya apa yang khas? Menurut aku belum ada. Kalau peletek segala macam, Bangka tidak ada. Ya. Sambal engkong banyak di Sambal itu di Bangka banyak. Pendek Saya sih pernah punya cita-cita salah satu itu adalah sirup kerapunting. Sirup Saya pernah bikin di rumah dinas tidak pernah kosong. Saya Zaman Pak Urip. welcome drink. Oh. Tapi ternyata setelah saya pindah tidak dilanjut. Tapi selain itu Karena yang tidak ada menjadi buah. makanan-makanan Yang khas, ngolah. macam-macam. Kan Yang khas Belitung Bahan tidak ada baku. di tempat lain. Oh, bahan Saya baku. yakin Bahan itu akan baku. menjadi juga salah satu daya tarik. Ya. Kita kemas benar-benar Pak ya. Intinya kan kemasan sebenarnya sekarang. Iya, betul. Kemasannya cantik, promosinya jalan, ya Packaging. kenapa tidak gitu. Karena insya Allah sebentar lagi pariwisata kita mulai, lihat ini sudah mulai. Betul. Kalau Sekarang sudah mulai. Bu Betty, Oke, oke. Ya, saya kira itu dulu. Iya. Makasih. kalau bingke berendam untuk berapa hari tahan? Bingke berendam tuh sebenarnya kalau memang benar-benar matang dan bahannya itu 2-3 hari dapat Tahan, Bang. Iya. Santannya Karena santan dia masak kan, Iya. itu kan minyak masalahnya. Iya. Nah, keluar minyak. Kalau benar-benar ya. Iya. Tapi sekarang kan kadang-kadang kita membuatnya ya salah-salah lah. oke. Right. Ini terakhir ini mungkin Pak Ampai ada yang mau disampaikan. Kayaknya udah banyak tuh harapan yang pengen diberi atau sudah atau Tidak gimana? mas, apa yang tidak kesal tadi. Oh iya, berarti udah ya. Udah. Udah. Bu Betty ada yang masih ingin disampaikan? Kalau ibu kan tadi sesuai apa nah yang tradisional kita Iya. tadi. Iya. Betul, benar-benar dikelola ya dikelola. kayak gitu ya. Bu Endah mungkin ada harapan apa ini? Harapan Sebagai pendatang. budaya. Bukan pendatang Bu, orang Belitung juga. Datang, tidak tiap tahun kami minta tiap bulan ini. Harapan kami yang memang belum bisa tinggal balik kampung ya karena kami harus berjuang di luar. Harapan kami itu hanya satu, budaya heritage itu mengenangkan kembali, Iya. mengingatkan kembali warisan-warisan Kenang-kenang kenang-kenangan itu penting buat kami gitu ya. Iya, iya, iya. sampai hilang ya Iya. Ibu Betty lah nih yang bisa Insya Allah. Salah. Kerjasama ya Baik. udah. Kerjasama. Sangat mendukung saya. Iya. Pasar kuliner tradisional, kemudian setiap malam apa ini kesenian tradisional itu kan Kesenian tradisional juga ada. Jadi dulu malam Pak. Kamis, malam Sabtu. Ya, Pakai benar. sawer gak itu waktu itu Pak? Hah? Pakai saweran enggak? Boleh. Itu Untuk pemain. tergantung nanti. memang nggak ada dana. kearifan lokal tuh Kearifan. penting ya, penting gitu. Kan ini kalau masalah seni lagi orang manggung kan perlu duit. Iya. Itu udah dana lagi dari pemerintah kalau Ya, Itu Sekarang, Pak, Mm-mm. komunitas-komunitas ini, kemudian yang lain, termasuk yang jual kuliner. Ini kan kekayaan, termasuk kekayaan di intelektual daerah. intelektual terkait dengan yang tadi, Iya. lokal wisdom. Yang saya melihatnya koordinasinya ada jalan. Iya. Sendera tari, ya. apa tadi seni macam-macam. Hilang lah tuh sendera tadi ya, zaman kita kan masih ada. Tapi apakah harus pemerintah? Ya. Apalagi pemerintah sekarang sedang terpuruk dan tidak ada anggaran. Tetapi kalau mereka mau tampil siapa? Yang membayar? Betul. Iya. Kan aneh Pak. Pernah nggak kita ngajak turis, ngajak wisatawan, oleh travel, oleh perhotelan dan Iya, segala macam. kerjasama. Kita PHRI sama-sama. ya. Mereka yang bayar. Iya. Itu Pak. Dibandingkan hidupkan karena itu sebenarnya. Iya, betul. Ada kerjasama silang. Jadi sekarang travel segala macam, saya melihat cuma agendanya island hopping, gitu ya, pergi ke pantai, pergi ke pulau, habis itu selesai. Dan coba kalau malam kita ajak, yuk nonton sendera tadi, Gedung Nasional ada, Belum di ada. mana? Tapi ini harus dijamin.
Nah inilah yang saya pribadi kecewa kok kawan-kawan pariwisata, dinas pariwisata yang kelola ini tidak pernah mengajak diskusi sehingga dibiarkan itu berjalan sendiri-sendiri. Guna dinas admin pemerintah itu mau koordinir gimana? Ya kan? Membantulah pembiayaan untuk turis-turis itu dalam bentuk nanti kan masukkan paket untuk nonton dulu misalnya per orang 25.000 kan tinggal masukkan di budget mereka kecil urusan. Iya betul. Yang itu aja masa tidak bisa ya? Ya kan boleh taruhlah tidak di tempat khusus di hotel-hotel itu aja mereka dipanggil. Iya. Di hotel kan Betul. sambil makan malam mereka nonton tari dibuat tarif entah 10.000 entah 15.000 untuk bayar anak-anak ini. Entah musik, entah tari, tapi paling bagus ya tari tradisional. Di malam-malam tertentu Iya. gitu Pak Yus ya. Menurut saya dapat di situ. Termasuk juga Bu, kalian kan pelaku nih Bu ya, Ya. yang tiap minggu jualan di Tanjung Pendal. Tanjung Pendal. Loh, apa sulitnya membawa turis-turis? Yuk kita belanja pagi-pagi kan? Dijadikan agenda. Sangat betul. Yang jadi Dan masalah menurut saya itu hal kecil yang kalau di nggak ingat menggarapnya gampang, barang sudah ada itu. Tinggal kita ngajak aja jadi salah satu, yuk kita 1 jam di Tanjung Pendal belanja sama-sama. Iya. Habis itu mau kemana silakan. Nah ini harus banyak kolaborasi dengan ya karena yang atur itu travel, Pak. Masukkan unsur pembiayaan ini kan di budgetnya travel ya Mas. Iya. Iya. Saya akan mulai. Ini aku sekali ngomong juga aku akan mulai. Karena Masih kebetulan solusi. saya ini punya pengelola wisata Iya. Cipita ini. Iya. Yang travel baru kerjasama dengan Sheraton. Saya melihat di jadwal mereka, sudah mulai masuk lagi dikit-dikit. Harus ditingkatkan, bukan begini. Sebab orang-orang yang datang itu juga butuh yang ini, saya bilang. Iya, Tapi iya. kita pernah nggak? Bukan hanya dibawa ke Iya, puas, habis itu pulang. Kesenian Makan penting. malam, habis itu tidur. Jadi Nah, yang, ini ada, saya bilang. yang paling penting itu sebenarnya Pak, antar travel kan ada organisasi. PHRI bisa. Ya. Organisasi itu kemarin waktu ini aku udah sekitar 5 tahun lalu aku sebut sama orang tadi itu karena itu satu harga harus standar Ya, dan harga. jangan memanfaatkan situasi ya. Ya. Jangan memanfaatkan. Nah, kedua itu tadi paket-paket seni dan seterusnya harus masukin. Iya. Misalnya kalau ada orang kan lah nggak usah lah seni dulu ya, Iya. ada mahat atau dimasukin, ada jual ini ada bikin ini masuk di situ. Jadi standarisasi sama tadi kalau seni kan mahal tuh. Itu tadi kalau mereka dalam satu hotel mereka masuk situ kan lebih murah jatuhnya. Emang sih masalahnya itu Pak, itu masalah organisasi pariwisata atau organisasi travel harus punya kesepakatan. Iya, gini Pak. Yang menjalin koordinasinya harusnya kan ada dinasnya. Ya. Mereka tuh percaya dengan saya Pak, kalau dipanggil orang diajak rapat sama-sama pasti mau. Cuma selama ini tidak pernah dilakukan itu aja. Lakukan coba sampai ke pariwisata. Oke. Baik, kita banyak sudah mendengar kelakar-kelakar kita dan semua kelakar ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasarnya, pariwisatanya gitu ya Pak ya. Ya. Terus kemudian pemerintah sendiri sebetulnya pasti fokusnya untuk menaikkan ekonomi masyarakat ya. Termasuk mudah-mudahan tadi ada karena cerita pasar ya, ada yang dilihat dari fungsi Pak Nazalius ya, kemudian dilihat dari estetika. Jadi apapun tata kelola tadi ya Pak ya, semua tetap kembali ke fungsinya sebagai pasar dan estetikanya yang harus dijual juga. Turis pengen lihat kepiting, turis pengen lihat ikan duyung mungkin atau ikan hiu ya Pak ya. Semuanya itu terkelola dalam satu pasar modern yang kemudian dia menyesuaikan dengan kondisi-kondisi kapan siap direvitalisasi oleh pemerintah daerah. Ya, mudah-mudahan kelakar Pak Itam di podcast Kedai Pak Itam ini benar-benar memberikan manfaat. Terima kasih Bu Betty dan Bapak Pak Nazalius
Terima kasih Bu Endah ya yang udah datang dari jauh dan kita daulat untuk bicara malam ini juga karena kebetulan hadir sebagai orang Belitung yang rindu dengan heritage tadi kata beliau. Ya, kemudian Pak Ampai terima kasih, mudah-mudahan harapan-harapan Pak Ampai untuk pengelolaan tata kelola pasar tadi ya lebih baik. Niat kita kan di sini bukan untuk apa-apa ya Pak ya, untuk lebih baik supaya kawan-kawan kita yang juga berada di pasar benar-benar nyaman berdagang gitu ya, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar bisa tadi menyesuaikan lah dengan kondisi mereka semua ya, dan kebiasaan-kebiasaan yang berdagang naik motor dari atas motor ini masalah mental aja gini Pak, kita harus merubah bahwa tata kelola semua itu bisa dilakukan kalau mental SDM-nya benar-benar mau dan nurut ikut tata kelola yang benar lah seperti itu. Terima kasih semuanya atas sumbangsi saran, ide dan sebagainya untuk mudah-mudahan kedai Pak Itam ini hanya menjadi pemantik ya, supaya kampung kita semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.